Tes. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Tes terdengar. Baik, terima kasih Pak Bayu. Nah, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9.33 nih, kita langsung mulai saja untuk acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sna Nirvia yang akan memandu acara pada pagi hari ini hingga selesai. Nah, saya ucapkan selamat datang kepada kakak-kakak mahasiswa angkatan 2018 atau mahasiswa yang akan dan sedang mengajukan judul skripsi. Nah, pada pagi hari ini kita akan sharing mengenai perskripsian. Bentuknya nanti adalah insight atau informasi penting dan Q&A yang akan dibagi ke dalam bidangnya masing-masing. Nah, nanti kita ada 3 bidang yang akan dibahas. Yang pertama mengenai topik Big Data, Algoritma, dan RPL. Lalu yang kedua nanti kita masuk ke sesi topik multimedia dan games. Lalu yang ketiga ada topik computer networking. Nah, oleh karena itu, silahkan untuk kakak-kakak dipersilahkan dari sekarang pertanyaan mengenai ketiga bidang tersebut. Nah, di sini juga sudah hadir, nanti ada 4 pembicara yang luar biasa dan juga merupakan dosen informatika di Amikom yang akan memberikan insight atau pandangan kepada kita soal perskripsian khususnya mengenai judul skripsi dari masing-masing bidang. Nanti ada Bu Mardia Hayati Mkom, lalu ada Pak Arif Dwi Laksito Mkom, ada Pak Bayu Setiaji Mkom, lalu yang terakhir ada Pak Arif Pianto. Nah, setelah itu juga telah bergabung juga bersama kita semua ada Kaprodi dan Sekretaris Prodi Informatika, yaitu ada Bu Winda Mega dan Pak Arif Akbarul. Nah, berhubung sudah lengkap dan sudah ramai nih kakak-kakak, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita yang pertama. Nanti ada pandangan skripsi Prodi Informatika yang akan dibawakan oleh Kaprodi kita, Bu Winda Mega. Untuk Bu Winda, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Asna. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih sekali untuk penyelenggara ya, baik dari tim program studi informatika dan juga dari bekerja sama nanti dengan teman-teman HMIF ya di divisi risetnya. Terima kasih sudah mengadakan acara sharing-sharing ya, mungkin untuk menampung nih teman-teman yang mungkin baru skripsi ya, atau mungkin yang kemarin sudah pengajuan ditolak terus gitu ya. Ditolak terus, nggak diterima-terima gitu ya, kapan diterimanya ya, ditolak pacar nggak pernah, malah ditolak skripsi ya. Nah, ini lebih menyakitkan yang di pacar atau skripsi kira-kira. Ada kejelasan ya nanti mungkin kalau misalnya yang masih berkutat masih bingung ini harus diperbaiki di mananya gitu, nanti kita sharing bersama ya. Ini adalah wadah bagi teman-teman yang kebingungan. Sebelumnya yang join di sini angkatan berapa aja ini? Sebenarnya ada dari angkatan 2019 juga ini, Bu. Oke, 2019 udah mulai persiapan ya. Udah start di awal udah mulai cari apa sih skripsi itu yang seperti apa gitu ya. Nah, terus kemudian yang kebanyakan 2018 ya. Yang 2018 sudah pada ngajukan judul belum ini? Belum, Bu. Oh, belum. Ada yang sudah ditolak-tolak terus? Ada, Bu. Oh, udah. Yang ditolak-tolak ada ya, banyak ya. Ditolaknya sampai berapa kali? Kalau saya 4 kali, Bu. Oh, alhamdulillah. 4 kali. Padahal badannya berjuang. Keren ya. Mas Firdaus nanti disampaikan ya semua mungkin kebingungannya selama ini sebenarnya yang seperti apa gitu ya, nanti disampaikan ke para narasumber, mungkin nanti bisa memberikan jalan gitu ya. Nah, terus padahal kalau di sistem itu cuma sampai 3 kali ya, pengajuan pertama, kedua, ketiga gitu ya. Tapi ternyata ini bisa sampai 4 kali. Nah, kita di sini tujuannya adalah menyamakan persepsi ya,
supaya nanti nggak salah gitu. Ada beberapa yang mungkin belum ngeh nih salahnya itu ternyata di sini. Kan kadang banyak yang mengajukan itu levelnya level masih D3 atau mungkin malah bahkan kalau komentarnya beberapa dosen, wah ini levelnya level SMK, ini level ada yang ini ya tugas levelnya tugas di perkuliahan gitu ya. Nah sebenarnya apa sih skripsi itu? Saya nggak pakai slide ya, tapi paling nanti sedikit nanti ngobrol aja nanti banyaknya mungkin materi disampaikan oleh para narasumber, ada Bu Mardia, Pak Arief Dwilaksito, Pak Arief Yanto. Ini Arief semua isinya, banyak sama Pak Bayu ya. Dan tambahi Pak Arief Akbarul nih, bingung kan yang mana. Nanti kenalan lagi ya sama Pak Ariefnya di sini ada bertiga. Oke. Nah, skripsi di akhir-akhir ini ya, ini kan acara ini sebenarnya muncul tadi karena kok banyak sekarang akhir-akhir ini banyak yang direvisi, kemudian banyak judul-judul yang tidak sesuai gitu dengan capaian dari skripsi yang diharapkan ya sesuai dengan bidang informatika. Nah, sebenarnya apa sih skripsi? Nah, skripsi itu sebenarnya mata kuliah gitu ya. Mata kuliah yang dimana dia mempunyai capaian sendiri ya, capaian pembelajaran untuk mata kuliah skripsi sendiri, yaitu mahasiswa itu sebenarnya dituntut ya untuk mampu nantinya menyajikan hasil penelitian dalam bentuk karya tulis ya. Jadi hasil penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah yang nantinya ini nanti endingnya harusnya dapat dipublikasikan gitu ya. Nah, terus tentunya di bidang informatika, ya, nanti sebagai bagian juga dan untuk prasyarat dari akhir pendidikan di akademiknya, ya, sebagai bidang informatika. Nah, tentunya ketika dalam penyusunan skripsi ini nanti harus ada ya untuk membedakan levelnya kok. Ini tuh level saya itu sudah masuk ke level skripsi atau belum sih, itu kan berarti nanti teman-teman kuncinya adalah dalam penggunaan metode ya, metode ilmiah dalam penelitiannya gitu. Metode ilmiah itu yang seperti apa? Nah, nanti bisa dibahas ya, dikupas lagi oleh lebih dalam mungkin nanti untuk oleh para narasumber. Ya paling tidak kuncinya ada algoritma, nggak harus algoritma ya. Ada algoritma, kemudian mungkin nanti ada tekniknya, teknik kalau misalnya di video ya mungkin nanti Anda menggunakan teknik-teknik misalnya untuk animasinya gitu yang digunakan gitu ya. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya metode itu yang seperti apa sih ya, tentunya metode yang di bidang informatika. Kadang ada yang nulisnya metode waterfall gitu ya, membuat sistem informasi menggunakan metode waterfall, itu bukan metode gitu ya. Nah, nanti yang seperti apa sih yang metode itu, ciri-cirinya seperti apa, itu mungkin nanti bisa didetailkan lagi ya untuk di para narasumber. Kemudian hasil penelitian itu harus dikaji nantinya ya berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat. Tentunya nanti harus relevan juga dengan penelitian sebelumnya. Kalau istilahnya penelitian itu kan research gitu ya, research atau mencari kembali. Nah, di sini mencari kembali itu artinya apa? Kita harus punya dasar di penelitian sebelumnya itu sampai di mana. Maka kalau di bab 2 itu kan mesti ada tinjauan pustaka gitu ya. Di sana teman-teman nanti diminta untuk menyajikan penelitian sebelumnya itu sudah sampai tahap mana sih gitu, tentang metode yang teman-teman gunakan ya, tentang teknik yang teman-teman gunakan itu penelitian terakhirnya sampai di mana. Nah, untuk satu itu boleh implementasi ya, boleh diimplementasikan dan nantinya harus ada pengukuran ya ketika proses skripsi. Nanti di akhir adalah, jadi intinya kunci dari skripsi itu nanti teman-teman itu harus membuktikan, ada pembuktian dari metode yang Anda implementasikan gitu ya. Itu nanti diuji apakah meningkat atau menurun gitu. Kalau menurun gimana? Ya nggak apa-apa, ada istilahnya negatif result, tapi di sana kalau misalnya diusahakan gitu ya, yang namanya penelitian kan akan mencari proses perbaikan. Nah, kalau bisa diusahakan memang hasilnya meningkat gitu ya dibanding sebelumnya. Nah,
penelitian-penelitian sebelumnya ini dipakai nanti sebagai dasar untuk teman-teman melakukan pijakan. Jadi jangan sampai nanti ketika Anda akan membuat, contohnya kalau misalnya mau buat martabak gitu ya, teman-teman kan harus lihat dulu nih resep-resepnya apa saja, jangan sampai niatnya buat martabak jadinya malah misalnya bikin kerak telur misalnya, kan berbeda gitu ya. Nah ini jadi sebagai dasar untuk selanjutnya. Terus hasil penelitian Anda tadi ya sudah harus dapat dibuktikan, ada pembuktian di sana. Jadi kalau judul skripsi mungkin nanti Bu Mardia atau Pak Arief ya bisa menyampaikan judul itu komponennya apa saja sih ya. Di antaranya nanti tadi harus ada adalah metode, kemudian kan sering tuh ketika saya ketika teman-teman dapat revisi itu kan tambahkan metode bidang informatika ya, tambahkan tujuan ya, atau mungkin bisa tambahkan objek ya, seperti ya, sering-seringnya revisi-revisi yang begitu itu kan disesuaikan nanti dari tujuan penelitian Anda. Oke, mungkin nanti lebih jelas ini kalau saya nggak pakai slide jadi berambang mana-mana ya nanti. Cuman intinya adalah tadi teman-teman silahkan cari metode, kemudian metode dianalisa ya, analisa data, kemudian nanti Anda implementasikan metode tersebut dan kemudian diujikan. Sudah misalnya kalau misalnya bingung ya sampai di sana. Artinya ada beberapa kunci ya yang membedakan nanti antara skripsi dengan D3 ya. Kalau D3 itu kan hanya sekedar rancang bangun ya, biasanya kalau di awal-awalnya rancang bangun sistem informasi apa misalnya, nah itu tarafnya D3. Kemudian pembuatan video iklan sebagai media promosi pada XX misalnya, itu kan baru tahap pembuatan ya. Nah, tahap pembuatan itu di D3. Nah, ketika nanti masuk ke skripsi ya, ke jenjang S1 levelnya adalah harus ada proses analisa, pengujian metode, kemudian nanti diujikan hasilnya seperti apa. Oke. Terus saya lupa tadi ini contohnya lagi, ada beberapa yang bidangnya bukan di informatika. Ya, jadi lebih ke karena sekarang mungkin angkatan 2018 itu kan teman mainnya sudah banyak yang dari fakultas lain mungkin ya, di sosial kan sekarang Amikom juga sudah mulai banyak untuk mahasiswa di sosial nih, jadi kadang terus ke bawah gitu. Jadi cuma misalnya pembuatan video atau pemanfaatan foto dan video sebagai media promosi, nah gitu-gitu kan nah ini letak penelitiannya di mana gitu ya. Kemudian efektivitas pengiklanan produk ya untuk meningkatkan ketertarikan konsumen. Nah ini kan juga nanti hati-hati pemilihan judul yang larinya malah akhirnya ke ranah sosial. Mungkin dari tim riset kemarin juga sudah melakukan pendataan ya untuk jumlah dari penelitian yang banyak di informatika dia yang banyak yang masih mendominasi ini ada data mining, kemudian data science ya, data science ini ada 31% ini yang mendominasi, tapi akhir-akhir ini jarang ditemukan lagi ya judul-judul yang terkait data science. Ini untuk penelitian-penelitian bidang informatika ya, multimedia. Mungkin share screen aja Bu, share screen. Share screen ya. Oke. Ya. Sudah muncul ya? Sudah. Ya. Nah, ini data science ya dari dari skripsi sebelumnya ya, angkatan 2017 ya, 2017 ke bawah. Nah, ini kebanyakan ada data science ya paling besar, kemudian multimedia, bidang multimedia ada 25%, kemudian networking ini 20,8% ya, software engineering, kemudian game. Nah, lain-lainnya ini
ada berapa persen nih, kecil ya. Lain-lain ini diantaranya apa Pak? Ini Yang kemarin ikut perlombaan biasanya dari hasil lomba. oh ya, oke. Yang dari jalur non skripsi ya. Karena sekarang sudah mulai diakomodir nih bagi teman-teman yang misalnya punya lomba tingkat nasional internasional yang menang, bisa nanti diklaimkan untuk tetap nanti ada laporan ilmiah ya. Tetap melaporkan ininya laporan ilmiahnya, tapi dari hasil perlombaannya. Gitu. Oke. Mungkin itu bisa mungkin nanti dilanjutkan ya oleh para pemateri, sharingnya sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Winda. Baru mau menambahkan. Ya. Sebelumnya terima kasih Bu Winda sudah memberikan pandangan. Mungkin dari Pak Arif Akbarul, apakah ada tambahan mengenai skripsi di Prodi Informatika? Semoga lancar semua, moga dilanjut acaranya. Amin. Kalau tadi yang saya dapat dari Bu Winda ini lebih menekankan tentang skripsi ini tuh karena kita ada di Prodi Informatika, ya tentang topiknya diusahakan untuk lebih fokus kepada Prodi Informatika. Nah, di sini sudah ada bidang-bidangnya masing-masing. Yang pertama akan kita bahas itu ada topik Big Data, Algoritma, dan RPL. Nah, monggo untuk Bapak Ibu dosen yang akan memberikan pandangannya mengenai topik ini, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Asna. Mungkin dulu ya, Bapak Ibu, Bu Mardia, Pak Arif, Pak Bayu, saya ada sedikit slide nih, mungkin ada sedikit gambaran untuk teman-teman yang tolak tadi, kata Bu Winda. Oke, saya izin share screen ya. Sudah terlihat belum ya? Belum, Pak. Sudah muncul? Oke, sudah. Sudah, Pak. Nah, bagaimana menentukan judul skripsi yang auto diterima tadi ya, yang jarang ditolak mungkin ya. Jadi ini sekilas saja buat semua konsentrasi mungkin ya. Mungkin saya awali dari masalah dulu yang mungkin kita identifikasi ya. Mungkin nanti masalahnya bisa beda-beda mahasiswa yang lain. Mungkin ini ya, jadi di semester akhir tapi masih bingung konsentrasi apa, itu mungkin jadi kendala juga. Kemudian sudah menentukan konsentrasi tapi masih bingung judulnya. Kemudian mungkin juga ada yang konsentrasinya itu cuma ikut-ikutan temen yang lain, ikutan pacarnya, kan sahabatnya, itu karena nggak ada ide juga akhirnya ikutan. Atau mungkin yang sering mengerjakan final project atau mata kuliah yang berbasis project, itu banyak yang kopi dari temennya, itu juga mungkin jadi kendala ya. Itu dari identifikasi saya kira-kira. Nah, solusinya gimana? Ya mulai tobat ya solusinya ya. Jadi mulai sekarang Cek. Pris, Pak. Iya. Oke, saya lanjutkan ya kalau Pak Arif. Boleh, Bu. Oke, ya saya ambil alih sebentar. Solusinya bagaimana? Mulailah dari sekarang ya untuk memperluas wawasan pengetahuan Anda. Oke, silakan Pak Arif. Tadi sempat. Oh, barusan nge-lag ya? Iya, Pak. Iya. Oh, iya. Tadi sampai solusi ini sudah? Belum. Belum, Pak. Jadi solusinya mungkin ini saran dari saya ya, kira-kira yang mungkin, karena saya juga mungkin menemukan beberapa mahasiswa yang terkendala seperti itu. Saran saya ya mulai memperluas wawasan dan kurangi foya-foya ya, kurangi waktu main-main dengan teman-teman, karena Anda sudah semester akhir ya, fokus ke skripsi. Jadi di sini dimulai dengan banyak membaca. Nah, membaca ternyata masih bingung juga. Kalau saran saya ya 10-20 paper itu Anda harus mau membaca. Nah, di sini kalau membacanya masih bingung gimana? Belum pernah baca paper, tahu-tahu dapat paper yang strukturnya, isinya ilmu, nanti akan saya sedikit tipsnya ya. Jadi
Itu kemudian konsisten, ini penting juga, Anda harus konsisten pada diri sendiri lah, paling nggak sehari 2-4 jam itu selain melakukan hal yang lain juga fokuskan khusus di skripsi ini. Kemudian yang penting ini juga konsultasikan dosen wakil atau dosen yang Anda curhati juga boleh, teman seperjuangan atau alumni. Nah, ini sumber-sumber yang bermanfaat. Jadi di sini banyak sekali sekarang ya, kalau zaman sekarang itu kayaknya itu sangat banyak sekali di medium juga banyak sekali ya berkaitan dengan best practice, berkaitan dengan ilmiah, kemudian naskah itu ada di scholar.google.com. Nah, kalau ternyata ada yang berbayar gimana? Nah, Anda bisa cari di Skyhub dengan mengcopy DOI-nya. Skyhub itu dan sebagainya, nanti konsultasi ke dosen wali Anda atau mungkin ke teman-teman Anda yang sudah pengalaman, dia tahu Skyhub itu apa ya. Kemudian baca paper juga bingung. Nah, di sini saya ada solusi, Anda bisa pakai getdigest.com ini untuk merangkum paper yang ingin Anda baca. Jadi zaman sekarang ini AI sudah di mana-mana ya. Getdigest ini banyak dipakai. Kalau Anda bingung untuk membaca paper, nah seperti ini contohnya, tinggal Anda upload file PDF-nya aja. Nanti sebelah kanan itu langsung dirangkumkan, enak banget kan? Loh, kok masih bingung bahasa Inggris? Ya udah Anda copy paste atau Google Translate. Gampang banget kan zaman sekarang. Nah, itu bisa Anda summary 25 kata, 35 kata, 45 dan seterusnya Anda bisa pilih di sebelah kanan. Ini bisa Anda manfaatkan kalau Anda baca paper yang bahasa Inggris tapi masih bingung mengartikan ya. Anda bisa gunakan Getdigest, kemudian Anda translate. Kemudian join juga di beberapa e-course ya. Di sini banyak sekali e-course, apalagi mahasiswa itu biasanya banyak support dari GitHub Education Pack. Ini juga ada promo 3 bulan di DataCamp. Biasanya mahasiswa saya yang ngambil di tema data science, saya suruh ngambil ini dulu biar dia punya sedikit basic yang kuat di supervised atau unsupervised. Ini Anda bisa coba di sini, Anda pelajari dulu. Kira-kira di sana banyak kasus yang diangkat, jadi Anda mungkin kalau sudah mencoba beberapa kelas di sini ya, Anda mencoba beberapa project yang ada di DataCamp, 3 bulan saya rasa sudah cukup banget ya. Nanti Anda akan punya insight atau gambaran. Nah, itu kira-kira kalau dari saya untuk sedikit insight supaya Anda bisa tahu nih mau ngambil judul itu yang seperti apa, judul skripsi atau mungkin yang tema-tema in saat ini ya. Jadi memang kuncinya seperti saat ini mau nggak mau banyak membaca, banyak memperluas wawasan, main sama orang-orang yang sevisi ya, yang sudah memang tujuannya sama. Nah, silakan dilanjutkan Bapak Ibu yang lain. Dari saya cukup, Mbak Hasna mungkin. Baik, terima kasih Pak Arif Dwilasto. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan mengenai topik Big Data, Algoritma, dan RPL? Oke, dari saya Mbak Hasna. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, untuk tadi sudah disampaikan slide-nya dari Pak Arif. Nanti kita di sini akan ngobrol santai aja. Ya, kan temanya curhat ya. Siapa yang mau curhat? Katanya mau curhat, siapa yang mau curhat? Silahkan. Apa kendalanya gitu? Ini kayak orang psikolog aja kita nih ya. Mari silahkan. Ini psikolognya banyak, ini buka praktek. Dan mungkin dari kakak-kakak yang sudah hadir nih, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Mungkin bisa dituliskan di kolom chat atau bisa resen. Ya boleh, silahkan chat atau langsung resen juga boleh, silahkan. Ayo kakak-kakak yang mau curhat. Mungkin kebanyakan masih bingung mau ambil tema apa sih. Mungkin Pak Arif atau Bu Mardia bisa ngasih contoh tema yang lagi ini tuh apa, jadi nanti bisa merangsang untuk nyari sendiri gitu loh. Oke, atau gini aja deh ya. Tadi saya menyambung apa yang sudah dikatakan Bu Winda tentang penolakan judul ya, Bu Winda ya. Ada banyak sekali judul-judul yang masuk ke prodi, kemudian itu ditolak. Nah, ada masalah nih mungkin ya dari kalian dalam menyusun struktur kata dari judul ya. Entah mungkin Anda belum paham atau apa, nanti akan saya sampaikan. Boleh saya izin share screen ya? Silakan Bu. Sebentar.
Udah terlihat? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Kelihatan ya. Oke, ini saya sempat kemarin di Prodi melihat beberapa judul yang ditolak ya, dan juga cukup miris, artinya jauh dari ekspektasi saya bahwa ternyata banyak beberapa mahasiswa yang belum paham betul bagaimana menuliskan judul penelitian yang baik itu seperti apa sih ya, agar ini terhindar dari penolakan ya. Ini mohon maaf, ini sebenarnya materi Metopen ya. Saya menyampaikan materi Metopen harusnya ini terutama untuk angkatan 18 harusnya sudah pernah saya sampaikan ini ya. Tapi entah kenapa masih ada beberapa mahasiswa yang mungkin belum paham ini ya. Jadi judul penelitian itu sebaiknya singkat, padat, dan mewakili seluruh isi penelitian kita. Jadi judul penelitian itu tidak lebih dari 12 kata. Sekarang dicek judul yang ditolak apakah melebihi dari 12 kata ya, itu. Kemudian di judul tidak ada singkatan ya. Jadi di judul itu pure dituliskan secara lengkap, jadi tidak ada singkatan. Kemudian tidak menggunakan kata-kata yang redundant. Misalnya di sini nih studi kasus pada research on pada misalnya ya. Jadi ada sering tuh tempat studi kasus di mana dalam kurung itu bukan merupakan bagian dari judul skripsi atau bukan merupakan bagian dari judul penelitian ya. Itu bisa Anda taruh di dalam konten dari laporan skripsi Anda, mungkin ditaruh di batasan masalah ya. Jadi misalnya implementasi skripsi ini dilakukan pada PT apa, organisasinya apa. Itu cukup di dalam, bukan di judul ya. Jadi di judul itu tidak ada kata-kata tempat studi kasus. Jadi sehingga akan sangat panjang sekali judulnya. Ya, kemudian yang paling penting di sini, judul penelitian itu wajib memuat satu metode yang diusulkan, seperti yang Bu Winda bilang tadi, bahwa harus jelas nih metodenya apa, ya. Kemudian yang kedua, tujuan penelitian. Dengan menggunakan metode tersebut, tujuannya apa? Kemudian yang ketiga adalah objek penelitian. Nah, perlu digarisbawahi, objek penelitian ini bukan tempat studi kasus atau sebuah organisasi ya, bukan ya. Misalnya di institusi pemerintah Pemda Magelang misalnya, kemudian di PT apa gitu, itu bukan objek penelitian. Tapi yang namanya objek penelitian itu adalah apa yang mau Anda teliti. Contoh, misalnya Anda mau meneliti tentang image ya, deteksi image. Kan image kan jadi objek yang mau Anda teliti. Kemudian untuk mendeteksi apakah ini suara binatang harimau atau singa. Objek penelitiannya apa? Suara ya. Dan masih banyak lagi. Itu namanya objek ya. Itu terlalu cepatkah saya menjelaskan? Ini kayak kuliah, ini jadinya nggak jadi curhat ini sepertinya. Enggak kok Bu, aman Bu, aman Bu. Oke, aman ya. Nih aman, saya Bu. Kasih contoh ya. Ini contoh judul penelitian di mana di situ ada metode, ada tujuan, dan ada objek. Yang namanya metode itu yang warna merah, kemudian tujuan itu yang warna biru, yang warna hijau itu adalah objek penelitian. Contohnya penerapan algoritma semut, contoh ya, untuk pemilihan arsitektur jaringan pada neural network untuk pengujian software metode black box, misalnya seperti itu. Nah, di situ sudah ada tuh algoritmanya, metodenya ya. Terus tujuan algoritma ini untuk apa? Tujuannya adalah untuk memilih arsitektur jaringan. Karena terdapat sebuah permasalahan di neural network itu sulit untuk menentukan arsitektur jaringan yang seperti apa yang mungkin bisa dipahami oleh neural network, kemudian juga bisa mempercepat komputasi dan sebagainya, sehingga diperlukanlah algoritma untuk menangani permasalahan yang ada di neural network ya. Nah, ini objeknya diterapkan pada apa? Pada pengujian software metode black box misalnya. Anda biasanya sering kan ya, sering tuh mahasiswa membuat aplikasi, kemudian menguji pakai software dengan metode black box, kemudian pakai white box ya. Nah, ini objek yang mau Anda teliti ya. Kemudian contoh lagi yang selanjutnya bisa jadi misalnya penggabungan dari beberapa algoritma. Nih ada contoh penggabungan forward selection dan backward elimination untuk pemilihan fitur pada prediksi mahasiswa DO dengan menggunakan algoritma C45.
Jadi ini penggabungan algoritma ya. Untuk apa? Kenapa digabungkan ya? Untuk pemilihan fitur ya, objeknya di mana? Pada prediksi mahasiswa DO. Seperti itu ya. Itu singkat saja dari saya. Cukup ya untuk pemilihan judul penelitian, bagaimana sih menulis judul penelitian yang benar itu seperti apa gitu ya. Atau Pak Bayu ada contoh kemarin, boleh di-share nggak ya? Untuk Judul mahasiswa yang ditolak kemarin. Iya, ya itu kemarin saya baca yang terakhir itu. Oke, mungkin unsur penelitian tadi yang 3 itu ada semua, tapi cara nyusun kalimatnya yang berantakan, mana subjek, mana predikat, mana objek itu berantakan semua. Itu kebanyakan itu masih kurang memahami EYD ya. Mungkin di mata kuliah bahasa Indonesia nanti harus ditekankan ya. EYD itu kayak gini loh. Walaupun kita menganggap bahasa Indonesia itu bahasa sehari-hari kita, tapi untuk penulisan resmi itu bukan hal yang mudah ternyata ya. Misal bagaimana menggunakan kalimat dengan efisien itu juga ada caranya lagi. Misal kayak contohnya Bu Mardiah tadi, kalau menurut saya coba mungkin bisa dilihat tadi yang judul terakhir, mohon maaf Bu Mardiah ya, tak koreksi dikit ya. Enggak apa ya. Oke, silakan. Yang tadi dengan menggunakan itu enggak efisien kalimatnya. Menggunakan aja kan udah cukup. Iya, betul. Nah, dengan itu bisa dicoret. Itu kalau mau kita lebih strict lagi untuk bagaimana menggunakan kalimat efisien ya gitu. Tapi itu kan tidak mengurangi arti dan SPOK-nya sudah benar. Tapi yang kemarin banyak ditolak itu yang benar-benar itu susunan kalimatnya itu berantakan. Jadi tahu-tahu predikat terus misalkan menganalisis cara kerja obat bla bla bla, nah itu kan dari predikat dulu ya. Nah itu. Jadi bisa kalau misalkan memang kata kerja ya harus disubjekkan, kan ada rumusnya ya, bagaimana menggunakan sebuah kata kerja menjadi sebuah objek. Nah itu dari sisi bahasa mungkin nanti di mata kuliah bahasa Indonesia harus dipelajari lagi. Atau kalau sekarang nanti bisa prodi mengusahakan, misal ada buku panduan bahasa Indonesia yang sekarang ya, Pedoman Umum Bahasa Indonesia, namanya sekarang PUEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau dulu kan EYD ya, nanti dari prodi mungkin bisa mengusahakan terus nanti bisa di-share, dimasukkan di buku panduan, atau mungkin cukup linknya juga bisa, sehingga nanti ketika ada pengajuan judul minimal itu sudah sesuai. Karena seberantakan apapun kontennya, kalau kalimatnya bagus itu masih mending, dicetak itu masih wangun gitu ya. Tapi kalau sudah kalimat yang berantakan, mau dicetak aja udah nggak wangun gitu. Oke, barangkali dari saya itu. Baik, terima kasih Bu Mardiah dan Pak Bayu. Mungkin dari kakak-kakak yang hadir di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai topik Big Data, Algoritma, dan RPL terlebih dahulu nih? Bisa sharing-sharing santai saja ya Pak Bu? Iya, betul. Silakan. Katanya curhat. Ditunggu curhatnya. Oke, Mas Alfian angkat tangan tuh. Loh, ini panitianya ini. Silakan Mas Alfian. Suaranya Mas. Mute Mas. Oh iya, cek masuk ya Bu suaranya. Iya. Teman semua. Okay. Ini mungkin mau curhat tapi di luar yang Big Data dan lain-lain gitu, boleh nggak? Ini ada sedikit bingung dari saya. Boleh. Ini Pak, Bu, teman-teman semua mungkin nanti yang menjawab boleh. Kan saya ini rencana ingin membuat belum mengajukan judul posisinya sekarang. Nah, rencana kan mau membuat sebuah sistem rekomendasi gitu, tentang bisa dibilang perpustakaan dan lain-lain gitulah. Jadi nanti sistem rekomendasi buku yang kita sukai dan lain-lain gitu. Nah, itu sebenarnya boleh apa tidak sih? Lalu pada penerapannya ke depan tuh apa saja yang harus saya cari untuk judul itu? Apakah saya juga harus nampilin di judul itu tuh ada metodenya atau nanti bagaimana? Mungkin lebih ke arah situ sih Pak. Untuk gambaran programnya sih sebenarnya kurang lebih seperti itu. Sistem rekomendasi sih nanti jadinya. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Pak Arif itu yang Pak Arif Dwi Laksito yang risetnya di bidang recommender system. Oke, siap Mas. Iya, sistem rekomendasi sekarang sudah mulai banyak Mas ya. Kan teman-teman Anda yang bimbingan saya pun sudah mengambil sistem rekomendasi dan di sana sudah banyak yang mengambil berbagai objek di domain buku, domain film, domain hotel, domain apapun itu sudah mulai banyak. Nah,
kalau Anda mau mengambil sistem rekomendasi, dipelajari dulu metodenya. Kan di situ ada 2 metode besar ya. Metode rekomendasi itu yang cukup terkenal saat ini, content based dan kolaboratif. Nah, Anda mau ngambil yang mana, ditentukan dulu. Content based atau kolaboratif. Kemudian kalau Anda mau content based, berarti datasetnya Anda siapkan yang sesuai dengan content based. Karena itu cara kerjanya sudah sangat berbeda. Kolaboratif itu cara kerjanya dia pakai rating, content based hanya berdasarkan konten. Nah, kalau Anda mau explore lebih jauh lagi, tadi saran saya coba baca-baca paper atau baca artikel di Medium, banyak banget itu Mas. Medium banyak, di Toward Data Science juga ada, atau di artikel-artikel terkait teknologi tentang sistem rekomendasi sudah banyak. Nah, nanti kalau Anda sudah mulai paham konsep dari metodenya, Anda baru mulai cari dataset yang sesuai. Nah, nanti dataset Anda bisa coba komparasi dataset juga bisa. Dataset di domain buku ternyata pakai metode ini bagus. Kalau di domain hotel gimana? Kalau di domain yang lain gimana? Nah, itu bisa juga menjadi ide-ide penelitian Anda. Jadi sebenarnya boleh aja silakan Anda bebas mengeksplor, tapi nanti paling tidak dikonsultasikan juga dengan orang-orang yang mungkin terkait di bidang itu ya. Kalau mau email ke saya atau mau ngobrol-ngobrol tentang bidang itu juga boleh, silakan. Itu mungkin Bu Mardia. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menambahkan? Cukup. Oke, jadi dari Mas Alfian, dosen lagi, gimana Mas? Oh ya, izin bertanya lagi ya teman-teman Bapak Ibu juga. Ini Pak Arif perihal tadi kan dijelaskan tentang yang kolaboratif kan, itu kan berarti kan berpengaruh dengan orang lain yang memberikan rekomendasi ke entah buku itu atau tempat itu kan Pak. Nah itu kira-kira metodenya apakah nanti kita survei kah atau kita cari dataset di internet yang sekiranya rekomendasi dari orang-orang atau bagaimana Pak? Mungkin itu sih pertanyaan terakhir dari saya. Ya Mas, datasetnya Anda cari yang udah jadi aja. Kalau Anda survei kelamaan, karena sistem rekomendasi yang kolaboratif itu kan dia dari rating ya. Kalau Anda mau membangun dataset sendiri, Anda paling nggak udah punya aplikasi Anda udah dipakai. Misalkan Anda pengen mencari seluruh rating, berarti kan Anda harus mengumpulkan orang yang merating sistem Anda 10.000 rating itu kan, nah, itu nanti kelamaan. Jadi kalau mau pakai dataset yang sudah ready itu banyak sekali, di UCI dataset atau di Kaggle itu cukup banyak, atau di Movielize ya kalau yang bisa dipakai itu juga sudah ada, nanti Anda tinggal pakai aja. Karena nanti kalau Anda membangun sendiri itu waktunya yang lama. Kecuali kalau memang Anda kerjasama dengan startup atau sistem-sistem yang sudah ada datanya, Anda tarik atau Anda minta datanya, itu seperti itu juga boleh. Bahkan mungkin itu proses pengumpulan dataset itu bisa jadi judul baru loh itu. Bisa. Iya, bisa juga katanya. Kita membangun sistem atau membangun metode untuk pengumpulan dataset itu juga boleh sebenarnya. Jadi Mas Alfian, itu saran saya, kalau penelitian model seperti itu, gunakan dataset publik ya. Dataset publik itu artinya dataset yang sudah jadi, yang biasa digunakan oleh para peneliti untuk melakukan penelitian. Jadi bukan kita menggunakan dataset privat. Dataset privat itu berarti kita harus cari sendiri, crawling sendiri, misalnya itu di sosial media ya. Kemudian misalnya Anda harus minta ke perusahaan, minta dong datanya. Tidak semua perusahaan memiliki mau untuk share ke Anda gitu, dan itu butuh waktu. Untuk Anda skripsi kan tidak lama waktunya, 6 bulan kan sudah harus ada progres. Jadi jangan sia-siakan, jangan buang-buang waktu lah ya. Sesuatu yang bisa dikerjakan itu simple ya, dan itu sah dilakukan ya, diambil aja gitu. Jadi gunakan dataset publik ya. Jadi kadang mahasiswa tuh bingung, tempat studi kasusnya di mana, perusahaannya belum ngasih izin, belum lagi ngajuin surat yang dari universitas itu Pak Bayu? SIP. Izin penelitian. Surat izin penelitian. Nah, kan itu prosesnya lama. Ngajuin ke prodi, kemudian ke universitas, ada suratnya dikeluarkan, baru nanti Anda kasihkan ke perusahaannya. Belum tentu perusahaan itu langsung mau, nunggu sebulan, nunggu 2 bulan. Itu kan waktu yang cukup panjang dan itu sia-sia gitu loh. Jadi saran saya itu kalau mencari dataset, gunakan dataset publik gitu. Oke, itu aja. Baik, terima kasih Pak Bu atas jawabannya. Untuk Mas Alfian, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sementara cukup sih, terima kasih Pak Bu semuanya menjawab, alhamdulillah. Iya, sama-sama. Baik,
Selanjutnya tadi ada Mas Yoga Bajrah, apakah jadi bertanya? Iya, silakan Ya. Mas. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar begitu di Bapak Ibu Ya. semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Mas. Baik, baik langsung saja nih. Sebenarnya saya itu angkatan 17 dan ini udah diampul oleh Bu Mardia. Jadi berhubung ada program ini, saya juga mau izin curhat juga terkait pengerjaan skripsi saya yang sampai saat ini Iya, istilahnya Mas. belum ada progres dan yang belum Belum saya ada tampil- progres. belum berprogres ke Bu Mardia. Ya, 1,5 untuk- tahun saya tunggu, saya WA, Ketahuan. wah, akhirnya Jadi malah ketahuan, ketemunya di Mas. sini loh Mas. Iya, ya Bu, Iya, ini baik, untuk pertama saya sampaikan dulu permasalahannya yang saya alami saat ini. Ini saya awal pengajuan judul dan sudah dapat judul itu istilahnya, itu saya bertepatan masuk ke pekerjaan, sudah masuk kerja istilahnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bantul, jadi relawan. Nah, jadi setelah saya dapat judul itu istilahnya saya udah kayak ada kerjaan gitu loh Bapak Ibu semuanya. Jadi saya jadi bimbang ini mau fokus ke skripsi atau yang kewajiban saya kan yang pasti skripsi ya kalau udah mahasiswa seperti ini. Lalu yang kedua juga saya tidak mungkiri saya juga butuh kayak istilahnya uang jajan tambahan, lalu istilahnya pekerjaan juga. Itu kan saya bertepatan sekali saat itu. Jadi untuk progres skripsinya pun saya istilahnya mut-mutan kalau misalnya tidak begitu capek atau istilahnya tidak ada tugas dari pekerjaan itu yang mengganggu saya. Jadi saya kemungkinan bisa mengerjakan walaupun sedikit-sedikit. Lalu yang kedua terkait untuk apa ya istilahnya kayak bimbingan seperti itu. Saya juga sebenarnya ingin langsung join bimbingan, curhat aja sama Bu Mardia ini. Tapi saya kadang-kadang malu Bu. Dan ini udah kayak masa 1,5 tahun progresnya baru misalnya 1 paragraf istilahnya. Ya Belum belum ada ya Bu ya. sama saya. Ya saya cuma pengajuan judul itu saja, habis itu nggak pernah bimbingan istilahnya ya Bu ya. Ya itu. Lalu yang ketiga untuk judul sendiri kan saya bukan murni dari minat saya. Itu kan istilahnya judul dari salah seorang teman yang mengajukan 2 judul dan ternyata ACC sama Bu Mardia. Lalu istilahnya dibagikan ke saya seperti itu untuk dipekerjakan bersama. Lalu untuk pertanyaannya agar solusi ke Bapak Ibu sekalian, solusinya saya seperti ini bagusnya seperti apa ya? Berhubung saya juga udah dapat izin dari kerjaan saya kalau untuk pengerjaan skripsi dulu. Jadi mohon solusi untuk Bapak Ibu semuanya, bagaimana langkah yang kira-kira saya dapat kerjakan lagi, berhubung ini sudah istilahnya mahasiswa bongkotan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih yang menjawab? Dosen Iya membimbing. dong. Oke, Mas Yoga, tadi pertanyaannya, apakah saya mau skripsi atau kerja? Saya kembalikan lagi ke Mas Yoga. Mas Yoga mau skripsi, mau selesai kuliah, atau mau kerja? Saya kembalikan karena segala sesuatunya masa depan Anda itu tergantung Mas Yoga sendiri. Bukan saya dan juga bukan orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana caranya? Tadi apa tadi? Yang kedua? Sekiranya ini kan sudah dapat waktu untuk pengerjaan skripsi lagi, jadi kayak lebih bisa fokus ke skripsi Bu. Jadi solusinya agar saya bisa memulai lagi istilahnya menjalani skripsi lagi ya. Iya. Solusinya dikerjakan. Iya Bu. Solusinya dikerjakan. Ya cukup dari saya cuman itu aja ya. Dikerjakan Mas, kalau nggak dikerjakan ya udah. Selesai. Saya setiap minggu menyediakan waktu 2 kali seminggu untuk bimbingan ya. Iya Bu ya. Ya, betul. Ya tinggal semuanya kembali ke mahasiswanya ya. Mau skripsi atau enggak, mau selesai atau enggak begitu.
Ya kalau dari saya jujur saya pengen selesai juga ya Bu, istilahnya Kalau 1,5 mau tahun selesai, saya. kalau mau selesai dikerjakan. Ya tentu Bu, kalau yang ada permasalahan lagi terkait judulnya saya ini kan istilahnya saya ini kan kayak ngikut teman, tadi kan ada di presentasi kayak ngikut teman gitu loh Bu. Jadi kayak saya kurang paham tentang judul saya sendiri istilahnya, garis besarnya. Lalu untuk pengerjaan awalnya apakah saya harus misalnya konsultasi pertama sama Bu Mardia itu harus tentang judul saya itu dulu atau langkah pengerjaannya bagaimana atau seperti apa begitu? Ganti judul boleh Mas, dan ganti dosen juga boleh, karena nanti kan ganti judul itu akan jadi dari awal dong Bu. Mungkin saya selalu menawarkan ya Mas Yoga, saya selalu menawarkan kepada mahasiswa saya, boleh kalian ganti judul. Kalau misalnya judulnya tidak sesuai dengan bidang saya, kalian juga boleh ganti dosen gitu. Agar apa? Agar nanti ke depannya enak gitu ya. Tidak semua dosen itu memahami semua yang ada di skripsi mahasiswa, kan misalnya angkatan 2018 ada berapa? 1.000 orang gitu. Dan dari segala macam bidang topik penelitian, tidak semua dosen itu semuanya paham. Justru dosen itu harus mempunyai satu topik bidang tertentu ya yang dijadikan riset penelitiannya. Nah, kalau misalnya itu berbeda ya nanti akan sulit ketika mengarahkan mahasiswa. Jadi makanya saya dari awal bidang saya ini, kalau misalnya Anda nggak bisa bidang ini dan berbeda, kita berbeda ya, lebih baik kita pisah dari awal gitu loh ya. Pisah dari awal, jadi nggak digantung gitu kan ya. Ya, Mas Yoga, monggo Mas Yoga bisa boleh ganti judul dan ganti dosen. Saya mungkin Mas Yoga minatnya di mana ini sebenarnya? Mas Yoga di mana? Ya, kalau jujur saya sudah kayak sekitar 4 bulan terakhir itu sudah mulai istilahnya lebih aktif lagi ke skripsi Bu Mardia sebenarnya. Jadi minggu depan mungkin bisa bimbingan. Nah ini kan berhubung pas banget ada curhat skripsi ini kan, jadi saya sampaikan dulu. Bagusnya nanti kan saya awal bimbingan itu nanti bisa disampaikan ke progres saya terlebih dahulu atau maksudnya atau kayak penggunaan bahasa atau judulnya mungkin dibenarkan lagi atau seperti apa begitu Bu Mardia. Berarti sudah fix dengan tema yang ini gitu ya intinya. Ya kalau 4 bulan terakhir saya sudah pelajarin sih Pak. Jadi kalau mau ganti pun nanti saya buang waktu lagi ya. Nanggung, betul. Sudah cocok berarti Bu Mardia. Nah tinggal tadi Mas yang saya sampaikan di slide tadi ada konsisten. Terus jadi Anda ini ke Bu Mardia jangan kosongan aja. Bu saya direvisi apanya, diajak ngobrol nggak nyambung, jangan ya. Jadi Anda tetap mempersiapkan seperti yang mau dikerjain apa sih, metodenya apa, kemudian Anda udah baca sejauh mana, baru enak nanti diskusinya. Jadi diskusinya jangan Anda nggak punya bahan diskusi terus ngajak diskusi itu nanti ya jadi dosen sendiri, saya sendiri juga mungkin ini tak suruh baca lagi, tak suruh mempersiapkan lagi gitu ya Mas ya. Jadi konsisten tadi juga penting. Anda kalau udah kerja ya luangkanlah waktu 4 jam sehari atau 2 jam itu kan mungkin kalau sehari konsisten seminggu sudah lumayan banyak ya. Jadi nanti Anda sudah dapat insight, sudah dapat gambaran untuk yang Anda mau kerjakan itu apa sudah banyak. Ya, baik Pak, baik. Tuh, semangat Mas Yoga. Ya Bu, ya terima kasih mungkin ganti saja. judul, ganti dosen boleh kok. Nanti saya enggak Bu, jadi mau lebih fokus yang ini aja Bu, saya tuntaskan. Kalau saya sudah move on gimana Mas? Itu. Udah lama ya, 1,5 tahun, boleh dong dosennya move on gitu ya Pak Arif ya. Ini kan belum saya juga istilahnya kan belum nyemplung Bu. Mas Bayu, Pak Bayu sama Pak Arifianto atau Pak Arif Julaksito boleh itu dipinang ya Mas Yoga. Saya sudah pelajari Bu. Jadi mungkin besok mungkin lebih mau nyemplung lagi. Jadi seperti itu mungkin curhatannya. Ya terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin untuk Bu Mardia juga khususnya. Mungkin minggu depan bisa saya lebih aktif lagi sama ngajak teman saya yang ini kan ada 2 Bu nih, sekelas juga sama Alif Firhan Tarik itu. Jadi kayak malu-malu gitu jadi mau bimbingan tuh Bu. Nah, itu waduh udah lama ya nggak bimbingan. Saling mendukung dalam ketidakpastian Pak. Iya. Harus ada yang mulai itu, saling mendukung nanti.
Iya Pak, ini jadi udah diskusi juga sama teman saya ini, katanya kok nggak ada gimana progresmu gitu aja. Habis itu saya mau ajak ke minggu depan, katanya dia oke, dia juga udah ada progres yang mau disampaikan. Saya juga mungkin bisa sampaikan progres yang mungkin akhir-akhir ini saya dapatkan, begitu Bapak dan Ibu semuanya. Curhatan saya begitu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga obrolan barusan bisa memotivasi Mas Yoga untuk segera menyelesaikan skripsinya. Ya, Amin. Berhubung sudah panjang nih, kita langsung saja masuk ke topik yang kedua, yaitu mengenai multimedia dan games. Mungkin nanti untuk Mbak Ica, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di pertanyaan keseluruhan nanti ya Mbak. Kita masuk terlebih dahulu ke topik selanjutnya, yaitu multimedia dan games. Semoga untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan insight-nya, saya persilahkan. Baik, mungkin ini yang dapat bagian untuk menyampaikan saya ini ya, karena yang memang dapat bimbingan untuk tema ini kebanyakan saya. Yang tema penting-penting biasanya dianggap begini. Kenapa bukan apa-apa biasanya itu, kenapa saya ngamati ya, kenapa kok ngambil multimedia? Biasanya itu sebagai pelarian karena nggak bisa coding, nggak bisa yang lainnya, ya udah multimedia. Itu yang saya tangkap ya. Oke, terus yang kedua, kalau game memang biasanya ambil game itu pertama karena memang dia hobi ya. Multimedia yang tadi saya maksud itu yang apa itu kayak video iklan macam-macam itu ya. Kemudian yang game itu biasanya memang dia hobi main game, kemudian penasaran ingin bisa membuat. Nah itu. Nah kemudian walaupun ada juga beberapa persen yang ternyata belum pernah sama sekali terus coba-coba gitu kan. Jadi nggak mesti juga. Tapi ya kalau untuk yang game memang bukan karena pelarian, tapi memang ada keinginan. Oke, kemudian untuk apa namanya, saya bahas yang game dulu ya. Yang game itu sebenarnya kalau mau ngambil judul itu tidak harus dalam rangka mengembangkan game secara keseluruhan ya. Karena kalau yang judul yang masuk selama ini memang si peneliti itu atau si mahasiswa itu memang berperan sebagai one man show. Artinya one man show itu dia yang bikin apa konsep gamenya, dia yang nulis apa namanya desainnya, dia yang coding, dia yang buat segala macam tetek bengeknya itu sendirian. Padahal nggak harus seperti itu. Nah, yang lebih cocok sebenarnya kalau untuk informatika itu misalkan yang tema game ya, misalkan pemanfaatan algoritma A-star untuk pathfinding misalkan ya. Itu nggak apa kan ada unsur algoritmanya juga, tapi gamenya juga masuk sehingga nanti pekerjaannya itu tidak apa namanya tidak digeneralisir sehingga dia harus mengerjakan semua hal, tapi fokus ke salah satu bahasan saja. Karena kalau harus semuanya nanti tadi saya sebutkan di depan apa namanya pekerjaan membuat game itu sangat-sangat banyak dan rumit yang kalau aslinya itu dikerjakan oleh banyak orang, sementara di sini dicoba untuk dikerjakan sendiri one man show tadi. Makanya untuk yang nanti pengen ngambil apa tema game untuk penelitian, saya sarankan jangan jadi one man show. Terus gimana caranya? Nah, ini yang bisa apa namanya saya bentar, ini komputer saya agak sedikit sebentar. Ini ada sudah. Oke. Nah, kalau solusi dari saya nanti coba membuat kolaborasi project. Misal apa? Berkolaborasi dengan yang konsentrasi algoritma. Kemudian berkolaborasi dengan yang konsentrasinya mungkin multimedia. Bikin satu produk. Misalkan produk game. Nah, produk game itu nanti kerjakan keroyokan, tapi nanti tiap orang mengambil bagiannya masing-masing. Oh, yang bagian multimedia nanti bahas di masalah aset saja, gambar-gambar, suara macam-macam. Kemudian yang bagian algoritma nanti bahas AI-nya saja. Yang software engineering nanti mungkin bahas apa proses development-nya secara umum. Itu mungkin bisa satu game itu dikerjakan oleh 5 orang, nanti menghasilkan 5 judul yang berbeda dengan konsentrasi yang nanti berbeda-beda. Nah itu ya, itu kalau yang game.
Tapi seandainya pun nanti kok pengen jadi one man show juga silahkan, tetapi nanti untuk unsur informatiknya jangan lupa nanti diperkuat di masalah programming kalau saran saya ya. Kenapa? Karena nanti biar tidak bias dengan prodi sebelah. TI misalkan, TI kan ada apa namanya konsentrasi game juga. Nah itu kalau nanti sama seperti yang prodi sebelah nanti bedanya apa? Nah, itu. Jadi kita melengkapi. Kalau di prodi TI itu kan mereka lebih ke artistiknya sebenarnya. Nah, kita informatika bisa menggali di sisi teknisnya dari AI-nya dan sebagainya gitu. Itu saran ya. Kemudian yang kedua yang tadi multimedia yang sebagai pelarian tadi ya. Kalau saya lihat selama ini memang judul-judul yang masuk itu pembuatan video iklan untuk bla 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 menggunakan teknik live shoot dan motion graphic. Udah judulnya template-nya itu saja. Gitu ya. Hanya beda objek di mana gitu aja. Nah, untuk yang ini saya juga punya solusi juga ya biar tidak terkesan apa namanya judulnya itu klise atau template tadi ya. Boleh nanti ikut di kegiatan saya. Saya kan juga gini-gini kan konten kreator juga. Oh. Tuh keren tuh Pak Bayu. Nanti misalkan ya, saya lebih memang misalkan saya lebih fokus di video udara. Nah, selama ini di Amikom belum ada yang ngambil video udara. Kalau anak informatika nanti ngambil dari sisi Cek suaranya ya. Terus? Wah lagi seru malah off video udara. Pak Bayu, monitor. Oke, macet ya. Ya, saya off-kan video aja ya. Sebentar. Nah, misal nanti ada yang pengen tertarik, saya pengen membuat video iklan, enggak apa-apa video iklan, tapi nanti bagian analisisnya harus diperkuat. Kenapa sih kok harus pakai format file yang kayak gini, ini analisisnya gimana sih? Nah, kita bisa bongkar. Misalkan nanti ini videonya itu getar kalau kayak gini, ini cara menstabilkannya gimana sih? Nanti ada dibahas di situ. Itu kan informatikanya masuk semua. Jadi nggak hanya sekedar kita buat konsep kayak gini, di shoot, diedit, selesai. Itu kan anak DKV kalau itu ya. Tapi kalau informatika kita harus tadi berkuat di analisisnya, terutama analisis yang nanti mengarah ke masalah teknis. Nah itu mungkin kalau dari saya. Nanti misalkan yang tadi yang masih bingung mau ngambil judul apa, tema multimedia, misalkan saya pokoknya pengen bikin video aja ya, sudah nanti bisa langsung tanya di sini atau nanti bisa dikonsultasikan di luar forum ini. Oke, mungkin dari saya itu ya. Baik, dari Bapak Ibu yang lain apakah ada yang ingin menambahkan? Langsung aja mungkin yang bertanya aja ya. Ini kan sesi curhat biar gayang gitu. Iya. Oh, diem aja ini yang lain. Baru 2 ya penanyanya ya? Iya, baru 2 tadi. Ini pesertanya ada 70-an. Ya, silakan yang mau curhat. Dari kakak-kakak nih untuk bidang multimedia dan games, apakah ada yang ingin ditanyakan atau dicurhatkan? Ini yang dari multimedia itu banyaknya direvisi loh. Nah itu kemarin, sama di bagian kalimat. Atau mungkin di sharing kali ya di sini. Yang tadi gimana Bu Indah? Oke, yang di informatika ya. Contoh-contoh yang ditolak. Siapa nih yang mau nge-share? Mungkin Bu Indah yang punya datanya. Oh ini udah. Bukan di informatika ada, nanti teman-teman juga bisa cek nih ya, bisa ngeliat tuh di sering-sering lah kunjungi websitenya informatika ya. Kalau misalnya ada masalah apa gitu coba cari di sini, nanti ada nggak informasinya itu gitu ya. Di sini sudah ada 100 judul skripsi nilainya A ya. Kemudian ini ada judul-judul yang ditolak nih. Nanti alasannya apa? Nanti bisa lihat di sini, ini banyak sekali ya model-model penolakan, model-model penolakan ala informatika nih ya. Nanti misalnya pembuatan animasi 2D guna edukasi terkait COVID-19. Nah ini kira-kira kenapa ini Pak Bayu? Kok ditolak ya Pak Bayu? Yang mana Bu? Contoh nih. Pembuatan animasi 2D guna edukasi terkait COVID-19. Nah itu menggunakan kalimat baku. Jelas itu ya. Kelihatan banget.
Dan tekniknya atau metodenya nggak dimasukkan juga. Contoh metodenya yang seperti apa, Pak? Kalau yang di game mungkin teman-teman pada bingung ya. Metode atau teknik biasanya kalau di itu ya, Teknik ya. yang paling umum yang digunakan, atau misalkan bisa merujuk ke bukunya Prof. Canto yang sering dipakai sebagai acuan itu ya. Misal dari 12 prinsip animasi itu nanti diambil berapa prinsip aja nggak masalah, tapi nanti di analisisnya dijelaskan kenapa kok harus pakai prinsip yang ini sih, yang di highlight itu untuk apanya sih kok pakai yang ini, ya itu nanti di bagian analisis harus didetailkan. Nah itu. Tapi saya terpesona dengan judul yang debus tadi itu loh Bu. Yang apa? Yang debus tadi itu, eksistensi debus tadi itu. Scroll atas tadi mungkin. Itu Bu. Yang huruf besar semua itu. Eksistensi budaya. Di era modernisasi. Bidang humaniora ini ya, bukan informatika. Nah, iya tadi sudah yang dibahas ya. Sosial, ini arahnya ke sosial gitu. Nah, ini apa itu judulnya? Eksistensi budaya debus di era modernisasi dalam konsep art. Ya. Oh iya. Enggak ada informatikanya ya. Ya, nggak ada informatika yang sama sekali. Nah, ini yang lagi pembuatan donat menggunakan teknik animasi 2D. Kalau saran lagi ya, untuk nama tool itu jangan dimasukkan di judul ya. Jangan dimasukkan karena dia hanya tool. Betul. Pertama itu, kedua nanti kalau kamu ternyata di tengah jalan berubah toolnya, nanti bingung harus mengajukan form perubahan judul lah. Jadi nama tool jangan dicantumkan. Tool software itu tidak dicantumkan untuk skripsi ya. Nanti berikutnya nanti nggak ada toleransi ya, kalau ada menampilkan nama tool langsung auto tol aja Bu. Pokoknya disampaikan di sini di awal ya. Baik, untuk kakak nih yang udah hadir, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai topik multimedia dan games? Atau mungkin ada yang berminat join project. Kebetulan saya yang semester ini ada collaboration project dengan UTM Malaysia ya, University Teknologi Malaka untuk game. Jadi kebetulan ini proyeknya prodi sebelah ya, jadi saya di era-era di sana juga tadi. Enggak juga, tapi sebenarnya kemarin nyari di informatika memang nggak ada yang join. Akhirnya terpaksa ngambil dari mahasiswa yang prodi sebelah. Jadi di sini sebenarnya UTM itu menawarkan sebuah kerjasama. Mereka ada namanya bengkel ya namanya ya. Mereka punya bengkel gitu. Jadi kayak final project gitu, terus tapi pengennya itu nanti menjadi sebuah kegiatan yang sifatnya internasional, terus digandenglah Amikom. Nah, dari pihak sana minta nanti dosen dan mahasiswa Amikom itu dilibatkan. Terus nanti kompensasinya dari Pak Dekan itu kemarin katanya nanti ini bisa dikonversi menjadi SKS gitu. Jadi misalkan nanti kemarin yang mahasiswa Amikom andil dalam membuat 3D-nya, sudah nanti itu mungkin bisa konversi ke mata kuliah yang relate dengan pekerjaan tadi, atau mungkin nanti bisa langsung dibuat skripsi. Nah tadi saya bilang di awal kan skripsi tidak harus satu pekerjaan dikerjakan sendiri ya, tapi bisa collab. Jadi hasil collab ini nanti bisa dijadikan judul sendiri dan kita tinggal fokus ke yang kita kerjakan saja. Jadi semakin mengerucut, semakin kecil itu semakin bagus judul itu, karena pembahasannya semakin mendalam. Nah itu. Nah kalau peserta kakak-kakak yang ada di sini mau gabung, menghubunginya kemana tuh Pak? Ke saya boleh, atau nanti ke Pak Fairul juga boleh yang punya banyak project, side project game ya. Pak Fairul nanti dia udah punya list project-project yang bisa digabungi mahasiswa. Nah, betul. Nanti untuk kakak-kakak yang ingin bergabung ke project-projectnya bersama Bapak Ibu dosen bisa menghubungi Pak Bayu atau Pak Fairul ya Pak? Iya. Ya, Oke, saya kira untuk yang multimedia dan games belum ada yang mau sharing nih Pak. Mungkin kita bisa lanjut terlebih dahulu ke topik selanjutnya. Nanti untuk pertanyaannya kita buka di sesi tanya jawab keseluruhan di akhir. Kita langsung lanjut aja ke topik selanjutnya, yaitu computer networking. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan insight-nya, saya persilahkan.
Pak Rivianto. Saya ya? Oh iya. Oke. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ceritanya curhat ya. Saya nggak tahu tiba-tiba di WA ikut oke nengahi gitu. Bukan nengahi apa namanya yang jaringan katanya. Oke, teman-teman, saya nggak ada persiapan sama sekali sih, karena saya ini termasuk yang junior dari 3 dosen-dosen di atas, Pak Bayu, Bu Madia, Pak Arif, Durasito, ya. Jadi saya termasuk junior di sini. Jadi mohon izin Bapak Ibu, saya juga agak ini ya kalau mau tanya ini. Oke, kita ngomongin di networking ya. Teman-teman, saya juga tadi barusan lihat di saya langsung aja karena saya nggak teoritisnya sudah disampaikan sama Pak Bayu, Bu Madia, dan Bu Arif. Itu semuanya sama, Mas. Mau topiknya apapun, modelnya semua seperti itu. Yang perlu saya tekankan teman-teman semua, mau topik apapun, jaringan, multimedia, atau data science nantinya, ada yang harus diingat adalah skripsi itu penelitian, bukan hanya bikin produk. Nah, mungkin bener ya, mungkin diverifikasi bener ya Bu ya, Bu Mardia. Ya, betul. Bener ya? Bukan hanya bukan hanya konfigurasi, Pak. Bukan hanya konfigurasi. Jadi gitu ya. Titik tengahnya adalah skripsi itu penelitian. Jadi bukan hanya membuat produk. Misalkan di dalam penelitian itu mendapatkan hasil sebuah produk, is okay. Tapi skripsi itu bukan bikin produk. Bukan hanya konfigurasi katanya. Lalu apa yang menjadi titik beratnya di sini? Yaitu adalah latar belakang masalahnya. Jadi penelitian itu harus punya latar belakang masalahnya. Masalahnya di mana? Masalah masyarakat bisa, masalah penelitian bisa, masalah yang lain bisa. Karena nanti banyak tuh topik-topik penelitian yang tema-tema penelitian yang Anda bisa cari di internet tuh ya. Ada kualitatif, kuantitatif, eksperimen, apalagi itu. Macam-macam ya, Bapak Bayu ya. Nah, di situ. Nah, kalau di jaringan sendiri bagaimana? Nah, jaringan ini sebenarnya kalau topik di jaringan ini agak luas banget deh ya. Ini agak luas banget. Jangan dikerucutkan, karena yang saya lihat dari judul-judul itu dikerucutkan ke satu topik saja, konfigurasi, Pak. Gitu. Padahal jaringan itu bukan hanya ngomongin konfigurasi loh ya. Bisa jadi ngomongin performa, bisa jadi sebuah topik penelitian yang ngomongin pengujian performa, bisa jadi. Masalahnya di mana, Pak? Loh, masalahnya bisa Anda lihat dari metode jaringan satunya performanya kurang bagus. Kalau yang satunya bagus tapi pendek jangkauannya, gimana tuh agar bisa jangkauannya panjang tapi performanya juga bagus. Nah, itu juga bisa jadi salah satu objek penelitian tuh. Nah, di jaringan ini jangan dikerucutkan ya, intinya di situ. Jangan hanya ngomongin tentang IP, konfigurasi, manajemen bandwidth, apalagi. Ya cuma itu aja, padahal jangkauannya luas. Mulai dari sisi keamanannya bisa, mulai dari sisi software-nya bisa, kemudian mulai dari sisi arsitektur juga bisa. Itu banyak banget. IoT termasukkah jaringan? Nah, tanya itu. Ya, jaringan itu untuk kalau kita lihat dari punyanya si Aptikom tuh yang membawahin rumpun informatika kita, jaringan itu masuk ke ranah topik distribusi data. Jadi juga ngomongin perpindahan data dari satu device ke device lain. Nah, salah satu topik yang mungkin menarik di sekarang itu kan adalah IoT ya, atau perangkat bergerak biasanya itu, atau Internet of Things, semuanya dilewatkan ke internet gitu. Itu seperti itu. Nah, saya lihat tuh banyak tuh tadi yang topiknya jaringan tapi nggak tahu mau ngapain. Nah, benar ya. Nah, sekarang gini aja deh, teman-teman yang punya topik apapun ya, nggak cuma jaringan, kita langsung aja sih di general aja ya Mbak Asna ya, general aja, karena topiknya sudah sampai di jaringan nih, general aja nanti tanyanya. Kalian yang bingung akan apa yang mau dibahas, apa sih? Pernah lihat nggak problemnya apa di situ? Itu di jaringan, entah di game, entah di data science.
Ya, itu saya nggak bisa panjang lebar ini ya. Itu aja dulu. Langsung aja itu poin aja, kalau ada yang mau tanyain, dicurhatin monggo langsung aja. Ini juga ada Pak Nuri nih ya, lagi kamu. Itu bahasnya. Baik, oke. Boleh nih teman-teman langsung ke semua jurusan saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai skripsinya, entah itu di dalam bidang big data, multimedia, atau computer networking, bisa resen terlebih dahulu. Atau tadi ada Mbak Ica sempat resen. Oh, Tuh, Mas ya, Ica ya. Maaf. Masih ada gitu. Silakan Mas. Selamat pagi menjelang siang Pak. Ibu mau tanya. Oke, selamat pagi. Ya, seberapa pengaruh sih metode yang kita pilih nanti untuk penelitian? Nah, kan banyak metode besar yang nantinya bisa kita pakai. Itu sebaiknya kita juga pakai metode yang sudah banyak diulas di paper atau yang belum banyak ya Pak. Kalau contoh yang tadi dari Ibu Mardia Hayati kan ada 2 sebenarnya yang termasuk algoritma Astar. Itu kan kalau saya browsing tadi updatean dari metode apa ya tadi, Dijkstraft ya. Kalau nggak salah itu hampir sama. Nah, cuma saya ini topiknya itu enkripsi. Sedangkan metode yang dipakai itu banyak. Misalkan saya mengulas metode enkripsi yang terbaru itu kan sedikit sekali yang mengulas ya Pak. Oke. Udah nih Mas. Saya mau minta pendapat Bapak sama Ibu menggunakan metode yang terbaru atau yang sudah pernah diulas gitu biar mempermudah. Jadi Pak, lebih ke pemilihan metode sih Pak, apa Ibu yang menjadi masalah nantinya berpengaruh pada judul. Izin Pak Bu Mardia, Pak Bayu, Pak Arif. Nah, karena barusan ini barusan saya sampaikan kan ya tadi. Lihat aja Mas, problemnya apa? Kamu mau nyelesain apa Mas? Dari banyak metode itu, kamu sebutin tadi, kamu mau nyelesain apa? Mau nyelesain masalah performa kah? Mau nyelesain masalah keamanannya kah? Atau bagaimana? Jadi metode itu, Pak boleh nggak menggunakan metode yang populer itu? Harusnya boleh ya Pak Arif ya? Boleh ya? Untuk menggunakannya seperti itu? Sangat boleh. Sangat boleh, tapi tujuannya satu Mas, nyelesain apa kan gitu nanti. Harus ada. Nah, makanya kan dari latar belakang ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini yang nanti jadi parameter pengukuran kamu mau nyelesain apa di situ. Ngukur apa? Misalkan gini Pak, saya misalkan mau enkripsi keamanan data, itu kan contohnya ya MD5 kan udah banyak dibahas case-nya. Terus upgrade lagi ke yang lebih baru lah. Nah, itu kan masih sedikit Pak. Nah, itu jadi yang nantinya berpengaruh buat bahan skripsi itu kan misalkan kita bahas enkripsi yang terbaru kan sedikit banget bahannya. Nanti misalkan waktu pengajuan ataupun sidang itu ditanya kan kurang pengetahuan karena referensinya masih kurang gitu. Nah itu Mas tadi yang saya bilang, kamu mau rumusan masalahnya, mau nyelesain apa? MD5 udah bagus Pak, yang satu yang baru bagus, ada kekurangannya nggak misalnya? Contoh misalnya, yang terbaru, ada nggak misalnya? Pak itu kamu nemuin tuh dari jurnal-jurnal, mungkin kamu nemuin kekurangannya yang terbaru itu performa misalnya. Nah, ya udah kamu tinggal ukur aja dari mana tuh kok bisa kurangnya dari mana, kemudian bandingkan dengan metode yang lama misalnya. Jadi fokusnya adalah dari tadi tuh Mas, masalahmu apa yang mau diangkat. Itu. Ya mungkin monggo ditambah Pak Arif. Bu Mardia, Pak Bayu, Pak saya. Ini Mas Ica ini mau bikin aplikasi pakai enkripsi itu atau mau ngapain? Ini sebenarnya maksudnya. Jadi sebenarnya lebih membandingkan sih Pak, enggak ngebuat itu. Membandingkan, kalau membandingkan enggak apa-apa. Bandingkan itu ya pakai yang misalkan tadi nemu yang terbaru gitu ya. Terus bandingkan dengan mungkin yang sejenis, maksudnya algoritma yang mau dibandingkan itu kalau bisa yang sejenis, artinya sejenis itu misal tadi ada pengembangan dari algoritma yang ini, coba pengembangannya ini dibandingkan dengan yang originalnya. Nanti kelihatan kelebihannya apa, kekurangannya apa kan gitu, itu enggak masalah. Atau misalkan nggak sejenis tapi nanti penggunaannya untuk tujuan yang sama, itu juga bisa
apa namanya, bandingkan. Misal kayak bandingkan apa namanya, MD5 sama BIS 64 itu kan nggak apple to apple ya, karena ada yang satunya satu arah, yang satunya dua arah ya. Nah, itu kan nggak bisa. Kalau MD5 kan satu arah saja, tapi kalau BIS 64 kan enkripsi yang sifatnya dua arah tuh itu. Nah, itu nggak boleh dibandingkan. Contoh ya. Oh, berarti mungkin yang boleh dibandingkan itu dari hasil misalkan misalkan kita pakai OTP, nah itu kecepatannya antara OTP yang pakai MD5 sama misalkan SHA kayak gitu. Itu boleh, enggak apa-apa. Jadi bandingkan itu boleh, oke. Baik, dari Mas Ica apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau dari Bapak Ibu yang lain apakah ingin menambahkan? Dari saya nunggu yang curhat aja deh. Baru ditanggapi. Sesuai dengan acara ya. Mungkin kita bahas dari saya aja ya. Jadi mungkin banyak yang ditanyakan tadi tentang judul-judul skripsi ya. Nah, kalau saran saya sih coba Anda lebih fokus ke kontribusi di pengetahuannya. Jadi kalau selama ini kan mungkin saya lihat juga saat uji, saat pengajuan judul itu banyak kontribusi di masyarakat ya. Kalau bisa lebih ke kontribusi pengetahuan. Bedanya apa itu? Kontribusi masyarakat itu Anda seperti model implementasi yang di suatu objek-objek tertentu itu kontribusi masyarakat itu boleh nggak seperti itu? Kalau S1 ya harusnya sudah nggak di level itu ya, itu level D3 ya, implementasi sistem di toko dan sebagainya apa. Jangan di situ. Kalau S1 atau S1 saya lebih ke kontribusi di pengetahuan. Kalau di pengetahuan itu misalnya seperti apa? Kalau di software engineering mungkin nanti Pak Akbar bisa nambahkan, mungkin Anda evaluasi di metodenya, metode saat ini paling banyak black box, white box semua hampir pakai itu. Coba Anda bandingkan metode black box, white box dengan unit testing itu efektif di mana, atau mungkin arsitektur aplikasinya dibandingkan ya. Jadi lebih ke kontribusi pengetahuan yang sebelumnya hanya metode-metode biasa, Anda coba bandingkan, Anda coba tambah dengan sedikit metode yang lain atau yang apa, itu juga itu lebih baik. Jadi di situ kan kontribusinya tidak hanya di efek samping aja. Jadi kalau kontribusi ke masyarakatnya itu sebagai efek sampingnya, tapi Anda lebih fokus ke kontribusi di pengetahuannya. Ini tambahan sedikit itu aja Mbak Hasna. Baik, terima kasih Pak Arif. Semoga menjawab untuk Mas Ianura tadi. Selanjutnya ada Mas Muh Ica yang reseni. Silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai penulisan skripsi sih Pak ya. Nggak banyak-banyak juga sih. Jadi saya ini bingung Pak untuk pembahasan masalah di bab 2 landasan teori yang saya pakai gitu ya. Kemarin saya sempat banyak sih nyari-nyari jurnal, nyari-nyari yang terkait dengan apa yang saya cari. Tapi kebanyakan itu bukan berasal dari buku. Nah, saya bingungnya apakah boleh saya menggunakan jurnal atau skripsinya orang sebagai landasan saya. Itu aja sih Pak. Itu juga. Silahkan Pak Bu yang ingin menjawab. Sebenarnya boleh-boleh saja ya. Cuman yang diambil bagian mananya itu loh yang penting ya. Karena biasanya selama ini kalau dibilang saya menggunakan referensi skripsinya kakak angkatan, tapi ternyata yang diambil itu bab 2-nya terus di copy paste, yang notabene itu adalah ngambil dari sumber yang lain, biasanya gitu kasusnya ya. Nah, bukan seperti itu, tapi maksudnya mengambil referensi dari skripsi sebelumnya itu adalah misalnya mengambil referensi dari bagian dari hasil penelitiannya sendiri. Dari penelitian kakak itu menghasilkan apa sih? Nah, itu yang jadikan referensi. Misalkan tadi kayak apa namanya, Mas Ica yang pertama tadi ya, ini namanya sama-sama Ica. Tadi kan membandingkan misalkan algoritma MD5 sama SHA. Nah, dia sudah menghasilkan sebuah hasil testing kayak gini, kesimpulannya kayak gini. Nah, hasil kesimpulannya itu yang nanti bisa dipakai untuk landasan sebagai apa namanya, referensi ke penelitian berikutnya. Nah, paling mudah itu biasanya
baca di bagian saran kalau misalkan pengen cepet ya. Penelitian sebelumnya itu apa sih yang masih kosong, ya itu bagian sarannya itu dibaca aja. Tapi bukan tadi ya, bukan sama-sama lihat bab 2-nya terus dicontek isinya, bukan ya, bukan seperti itu. Iya Pak. Oke. Kalau untuk dasar teori sendiri Pak, kan sama kayak tadi juga sih. Ada beberapa dasar teori yang mungkin sama dengan saya juga, dan saya tuh bingung, boleh nggak sih kalau ngambil dari punya orang, skripsinya orang gitu loh. Kan tadi kan ada landasan teori untuk masalah perbandingan dan lain sebagainya ya. Kalau dasar teori itu kan harus menggunakan buku. Nah, ibarat kata kita nggak dapat bukunya nih Pak, tapi ada di skripsinya orang atau jurnalnya orang. Itu boleh kita pakai nggak sebagai referensi? Ya kalau apa namanya, misalkan dibilang boleh ya boleh saja, cuma nanti misalkan ditanyakan beneran, coba tunjukin bukunya kamu punya enggak, misalkan gitu. Nah itu biasanya. Ya kan? Makanya amannya, walaupun kamu dapat dari punya orang, tapi kalau bisa tetap dicari sumber aslinya gitu ya. Oh, siap Pak. Karena nanti kan juga pengaruh ke apa namanya, pengaruh ke jumlah citasi ke orang yang bersangkutan juga. Tuh kasihan tuh kamu mencitasi tapi nggak tercatat kan, ya kasihan tuh. Artinya kamu ngambil referensi ke seseorang, tapi ya kamu juga harus ngasih kontribusi ke orang itu, tambahkan rekod citasi untuk orang tersebut biar dia juga indeksnya naik misalkan gitu. Saling memberi lah gitu. Memberi, Oke ya. Terima kasih Pak. Baik, untuk Mas Muica apakah menjawab atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah sih Mbak, udah terjawab. Baik, terima kasih. Selanjutnya nih dari kakak-kakak yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi nih? Atau kalau enggak nih Pak Bu, sebenarnya kan kemarin waktu di form pendaftaran itu juga ada bagian yang menanyakan kendalanya tuh, kendala teman-teman apa sebenarnya. Nah, ada 2 teratas kendala, itu tuh masalah judul selalu ditolak dan bingung mau bikin apa. Bingung nentuin topik sama nggak punya ide gitu Pak. Nah, kalau buat yang judul selalu ditolak itu kan tadi sudah banyak dibahas. Nah, mungkin yang belum dibahas yang masalah ide nih Pak. Mungkin bisa memberikan tips-tips untuk gimana sih cara nentuin topiknya biar fokus ke satu topik gitu Pak. Ide ya, biasanya memang ya aku sudah ngambil skripsi tapi ternyata bingung mau ngapain gitu kan. Oke, pertama itu sesuaikan dulu dengan passionnya ya. Ya gampangnya konsentrasinya apa sih ngambilnya gitu. Kedua terus kalau misalkan mentok juga nggak dapat ide, cari dosen yang ada proyeknya, ikut di situ nimbrung. Udah nanti kasih kerjaan kamu dapat skripsi. Nah itu. Nimbrung itu bukan hanya di proyek yang menghasilkan produk, tapi bisa juga nimbrung di proyek untuk penelitian ya. Nah, itu. Saya mungkin lebih banyak ke proyek yang product oriented ya. Nah itu makanya nanti yang multimedia itu mungkin nanti bisa join misal. Oh, kalau dari saya, kalau kalian yang masih bingung topik, man, di kampus kita itu semua kampus itu semua mahasiswa itu punya yang namanya dosen wali. Nah, gitu. Nah, teman-teman bisa curhat lah sama dosen wali, boleh. Ya, saya juga beberapa kali nanganin teman-teman di kelas saya, di walian saya itu minta Pak kita diskusi gitu. Ya, boleh aja. Ya, siapa dosen pasti punya kewajiban untuk mengarahkan teman-teman kalian ya. Jadi Anda nggak usah bingung, ya. Sesuai kata pepatah kan, jika Anda mau jadi orang saleh maka berkumpullah dengan orang soleh. Maka kalau kalian bingung dengan nama itu, ngumpulilah sama-sama bingungnya, ketemu sama orang biar dapat pencerahan yang sama gitu. Ya intinya gitu ya. Jadi sering-sering ngobrol lah ya sama teman-temannya, ngobrol jual, karena kadang sebuah ide itu bisa muncul dari mungkin baru bangun tidur, mungkin baru keluar dari kamar mandi, mungkin baru habis makan, mungkin pas ngobrol sama temennya. Nah, gitu, kalau ide biasanya pas di kamar mandi Pak. Saya tidak mau memperjelas Pak. Kenapa? Ya gitu ya. Ya saya juga lihat di datanya teman-teman yang kebanyakan judul ditolak, bingung mau ngapain gitu ya. Curhat lah ya. Tuh teman-teman punya dosen wali, curhatlah sama dia dalam masalah akademis loh ya. Jangan ya boleh sih kalau dosennya nggak bermasalah dengan dicurhatin masalah yang lain nggak masalah. Tapi kalau bisa ya
curhatnya yang secara akademis saja. Gitu, nih Pak Bayu, Pak Arif, Pak Mubardia. Oke, mungkin menambahkan untuk Haki gimana nih Pak? Misalkan ada yang ternyata dia memang produk oriented banget gitu, terus sudah Haki, itu nanti gimana untuk konversi menjadi skripsinya misal gitu, mewakili teman-teman yang mungkin produk oriented tadi ya. Ini tanya ke siapa? Pak Abarul apa? Pak Abarul boleh. Bu Winda. Yang lebih paham. Nah itu yang nggak dibagi-bagi. Halo Pak Abarul. Oke, Haki ya. Iya. Yang produk oriented pokoknya. Yang produk oriented itu sebenarnya bisa diakomodir dari kompetisi, Pak. Nanti ada beberapa mahasiswa yang bisa lulus tanpa membuat skripsi karena sudah membuat produk dan terbukti menjuarai kompetisi. Dan alhamdulillah hari ini dapat kabar bagus. Per hari ini dapat mahasiswa informatika ada yang jadi nominator Apikta tingkat Asia Pasifik. Nah, yang sifatnya seperti itu bisa diklaim untuk menggantikan skripsi. Ya tetap buat naskah skripsi, tapi kan tidak sekompleks kalau teman-teman harus cari data dan sebagainya. Tapi produknya diuji atau divalidasi oleh juri dan orang expert di luar sana. Nah itu mungkin Pak. Kalau HKI mungkin sekedar hak cipta belum bisa automatically menggantikan ya, karena itu relatif sangat mudah sekali, bayar 600 ya, bayar jadi ya. Lulusan gitu. Nah itu belum. Paten mungkin enggak ya? Kecuali paten sederhana, tapi software nggak bisa dipaten sederhanakan, harus ada hardware-nya. Berarti intinya di sini adalah kalau produk oriented itu tetap dilombakan Pak ya? Iya. Dan yang tadi Apikta itu sudah tingkat Asia Pasifik itu, Apikta itu ya. Oke, itu infonya tadi yang pertama tentang topik. Kalau bingung nyari topik bisa ikut project sama dosen. Kebetulan di HMF juga ada ini Pak yang riset collab. Nah itu Nanti kemarin juga sudah jalan juga ya, sudah jalan. Ya, sudah ada riset collab, nanti bisa penelitian bareng dosen, nanti bisa dilanjut juga. Selain bisa jadi jurnal, juga langsung ke skripsi. Setelah itu bisa sharing dengan wali dosen ya Pak? Dosen Iya, wali. dosen wali nanti bisa minta saran biasanya. Iya. Curhat lagi ya. Iya. Nah selanjutnya nih Pak, ada beberapa juga yang masih bingung masalah metode. Jadi ada yang objeknya ini sudah dapat, tapi itu bingung, udah direvisi judulnya, suruh nambahin metode. Nah jadi kakaknya ini bingung mau nambahin metodenya itu milih yang mana gitu Pak. Oke, Pak Arif mungkin. Arifnya ada dua Pak. Mana? Tiga. Oh iya bener ya. Ada 5 malahan. Masalah di informatika ya, metode itu penting ya. Jadi Anda mau menggunakan cara apa sih? Metode itu kan sebenarnya cara atau tahapan-tahapan yang itu bisa diartikan seperti itu. Jadi Anda itu menyelesaikan masalah yang Anda temui di objek tersebut itu menggunakan pendekatan seperti apa atau cara apa. Nah itu harus dijelaskan karena metodenya itu sangat penting kalau di informatika. Nanti metodenya itu menggambarkan langkah-langkah yang akan Anda lalui itu seperti apa. Kira-kira seperti itu. Kalau di data science atau machine learning itu kan seperti metode-metode untuk klasifikasi, untuk regresi itu kan macam-macam ya. Nah, Anda akan menggunakan metode yang mana itu. Kalau mungkin nanti di network atau game bisa ditambahkan Pak Bayu atau Pak Arif ya. Sudah menjawab mungkin Mbak Asna untuk ya, untuk Pak Bayu atau Pak Arifyanto apakah ada yang ditambahkan? Oke, karena saya tadi di game ya, mungkin gitu ya. Kalau game metodenya itu saya kok feedback suaranya. Oke, ya sudah. Kalau game metodenya itu lebih ke apa namanya? Lebih ke masuk ke sub dari bahasan seluruh game itu ya. Misalkan tadi saya kasih contoh depan, kalau mau bahas game itu bahas pecahannya sedikit aja. Misalkan ini untuk bahas masalah
pergerakan karakternya aja. Oh, nanti pakai metode atau algoritma A*STAR misalkan, itu kan bisa dimasukkan di situ. Jadi misalkan mengukur ini nanti kalau pakai algoritma ini karakternya gimana nih. Misalkan nanti musuhnya jadi kelihatan goblok banget atau malah jadi kelihatan pintar banget, itu kan bisa diterapkan di situ. Ini kalau mau ngambil apa namanya tema game yang lebih spesifik dan informatika banget gitu ya. Tapi tadi kalau kembali ke apa namanya produk oriented, saya pokoknya pengen bikin game. Nanti metodenya bisa dibahas di metode pengembangannya berarti ya. Nah, metode pengembangan di game itu kan ada yang baku atau yang pakemnya ada GDLC. GDLC itu mirip dengan SDLC pada umumnya ya. Tapi ada juga satu yang namanya indie development. Yang indie itu yang nanti bisa di apa namanya highlight. Yang kamu kerjakan ngapain saja, terus nanti bisa di rinci pekerjaan itu, kemudian nanti terakhir di uji pastinya ya. Nah, hasil pengujiannya itu yang nanti menentukan game ini bagus atau enggak. Kalau yang ini lebih fokus ke produknya ya. Oke. Kalau multimedia juga sama, yang video-video tadi ya. Di analisis depan ini nanti mau ditayangkan di platform apa sih, kemudian nanti menganalisis kira-kira kalau di platform ini saya harus menggunakan encodingnya pakai apa sih, kemudian misalkan nanti resolusinya berapa dan seterusnya, sampai nanti misalkan bitrate-nya berapa biar nanti ketika di-load melalui aplikasi yang online dia tidak makan bandwidth banyak, misalnya juga bisa dibahas itu. Nah, itu salah satu bahasan kecil aja. Saya pakai encoding ini dengan bitrate sekian. Nanti bisa jadi judul apa? Pengaruh penggunaan bitrate dan apa namanya encoding dalam penggunaan bandwidth, kan bisa ya. Itu multimedia video juga kan. Tapi kan bahasnya apa? Spesifik. Enggak, saya pengennya pokoknya bikin video aja. Ya sudah, kalau pengennya fokus ke videonya, nanti endingnya adalah videomu ini ditayangkan di platform yang kamu maksud itu bagus nggak, kemudian viewernya berapa, udah itu aja, yang simpel ya itu ya. Itu untuk mengantisipasi tadi yang pokoknya saya pengen bikin aja gitu. Nah itu. Atau misalkan saya juga punya alternatif multimedia yang lain. Saya multimedia tapi saya juga senang coding, ya udah gabungin aja. Misal saya pengen bikin simulasi kawanan burung, itu ada juga kemarin yang ngajin judul ke saya. Judulnya adalah membuat apa namanya simulasi kawanan burung menggunakan algoritma apa flocking. Itu ada algoritmanya ya, tapi dia mengembangkan sendiri dari algoritma flocking yang baku itu, dia mengembangkan ditambah dengan case menurut dia sendiri. Kalau yang algoritma aslinya itu hanya apa namanya gimana burung itu nanti ketemu, kemudian nanti dia akan menuju ke arah mana itu, tapi dia nanti nambahi gimana kalau tak kasih predator sama obstacle. Nah, itu dia nambahi kasusnya di situ. Nanti dia akan modif algoritma itu, kemudian dites. Oh, hasilnya ternyata memang beneran nih kayak gitu. Itu multimedia juga, tapi algoritma juga masuk. Nah, itu ya, itu contoh. Jadi saya bisa apa namanya nanti ngarahkan yang sedang programming, saya juga ngerti, yang multimedia juga ngerti gitu. Misalkan pengen digabungkan, bagus banget. Nah itu, saya malah pengennya itu yang senang programming tapi mau diarahkan ke multimedia, itu saya nyari yang itu sampai sekarang belum ada. Nah itu. Tapi udah ada satu dulu yang masuk kemarin, yang tadi apa? Bikin simulasi apa? Bird flocking tadi, dia memodif algoritmanya, baru jalan. Oke, silakan bisa dilanjut. Baik. Mungkin tambahan dari Pak Arifianto, kalau di apa jaringan gimana Pak? Di jaringan sebenarnya tinggal ini ya, tinggal di fokus dia mau di mana gitu ya, mau mengembangin di sebelah mana, karena metodenya juga pengembangan, banyak juga pengembangan nih, kayak ada intuition ngomongin tentang keamanannya sendiri, kemudian ngomongin tentang metode untuk pengembangan topologi misalnya, itu punya sendiri-sendiri, dan itu juga sudah banyak sih, banyak sekali yang mau dipakai. Maka tadi saya selalu kembali kemana, kalian tuh menyelesaikan apa, karena di jaringan itu kadang juga harus nentuin dulu fokusnya mau nyelesain gimana, apa sih yang mau diselesaikan di masalah jaringannya itu apa. Nah nanti baru metode-metode yang itu baru Anda cari korelasinya di mana. Nah sudah optimasi misalnya, atau misalkan metode IPS misalnya, intrusion preventing system ya, ngomongin pengamanan jaringan yang baik ya, dari sisi software atau sama sisi hardware. Itu ceritanya kalau Anda punya topik mungkin mau mengamankan sebuah jaringan atau sebuah topologi jaringan yang sudah ada, misalnya seperti itu. Nah itu ya, kalau
metode banyak ya. Lalu ada beberapa yang dipakai, ada IPS seperti itu tadi, intrusion preventing system, kemudian ada apa ya tadi, ada IDS ya, ada intrusion detection system juga. Jadi tergantung topiknya mau yang mana. Ya. Intinya di situ. Oke. Banyak pertanyaan yang ada di kolom chat mungkin bisa dibacakan Mbak Asna. Iya. Mas Farid. Ini ada beberapa pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Akhirnya rame juga ini ya. Yang dari Mas Faridal Arkam. Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya ingin bertanya, deskripsi saya augmented reality atau sebuah aplikasi yang mencantumkan teori berkaitan dengan IMK. Hanya saja saya sudah mencoba mencari referensi IMK yang terbaru, masih susah. Adanya hanya yang sudah expired tahunnya. Lalu apakah HCI dan UX itu sama? Sekiranya Bapak Ibu yang punya referensi berkaitan IMK, ini boleh saya minta. Oke. Itu Pak Bu. HCI apakah dari UX itu sama itu ya? Yo, HCI itu isinya macam-macam ya. UX itu adalah bagian dari HCI ya. Nah, itu. Nah, kalau metode-metode yang dipakai itu apa nanti mungkin Bu Mardia bisa menjelaskan nanti ya. Kemarin juga kami ada penelitian yang bahas di HCI juga. Kemarin kami menggunakan UX Plus, nanti mungkin bisa dipakai ya metode-metode di situ. Kontak Bu Mardia, halo? Tadi Bu Mardia sempat keluar Pak. Oh gitu. Oke. Ini izin apa ya, dia mulai ngajar ya? Oh ya. Oke, nanti Mas Faridal mungkin bisa nyari ya UX Plus, UEQ Plus ya, nanti coba dicari itu. Kemarin kami juga pakai itu untuk apa namanya, penelitian yang berkaitan dengan UI UX kemarin. Jadi HCI dan UX itu ya, bisa dibilang kalau UX itu adalah bagian dari HCI ya, karena ada UI, ada UX, ada macam-macam. Nah, itu bagian dari HCI secara umum. Ada banyak sih metodenya nanti, yang saya sebutkan tadi, yang salah satunya adalah UX Plus tadi ya, yang pernah kami pakai. Kemudian yang kedua, referensi berkaitan tentang IMK, Pak. Referensinya ya, oke. Nanti mungkin kami carikan dulu ya, apa namanya, penelitian yang terakhir kemarin yang UI UX di apa itu aplikasi ujian online yang kami bangun kemarin, nanti mungkin bisa dibaca. Kemudian daftar referensinya nanti bisa dibuka terus dicari sendiri sumber primernya, mungkin gitu ya. Oke, nanti Mas Faridal bisa menghubungi ke siapa ya Pak? Pak Bu Mardia aja kalau itu. Oh iya. Kemarin yang mengerjakan itunya Bu Mardia, soalnya yang mengerjakan apa namanya itu testingnya. Mungkin ada tambahan Pak Bayu, di dosen-dosen setahu saya yang fokus di UX itu ada Bu Rifda sama Bu Eli. Oh iya, bisa. Ngobrol juga boleh, silakan. Nah, untuk Mas Faridal Arkam sudah menjawab atau belum? Nanti bisa menghubungi Bu Mardia, Bu Rifda atau Bu Eli untuk masalah referensinya. Baik, terima kasih Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada dari Kak Hanif Ardiansah Yudit. Permisi Pak Bus, jadi saya sudah punya judul berkaitan dengan sistem rekomendasi memakai SVD dan sudah melakukan penelitian. Namun di tengah-tengah penelitian saya mengalami stuck atau kebuntuan. Hal ini berkaitan dengan kurangnya referensi yang terdapat di internet tentang pengimplementasian metode yang saya gunakan. Dalam hal ini, saya berusaha mengimplementasikan paper internasional yang diberikan oleh dosen pembimbing saya, dan kebetulan saya ikut riset collab bersama beliau. Saya juga sudah berusaha mencari referensi di internet seperti Medium dan Towards Data Science, bahkan sampai sudah kena limit baca free users. Tapi saya tidak menemukan jawaban atas pengimplementasian metode terkait, sedangkan di paper referensi saya hanya menampilkan rumus matematika saja, yang mana rumus yang sangat rumit untuk dimengerti, sehingga saya kesulitan menerapkannya. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan saran. Oke. Mas siapa? Mas Hani ya? Rumus matematika yang rumit ya. Anda nggak nanya dosen pembimbingnya, cara implementasinya gimana Mas? Ibu gitu ya? Ibu apa Kak ya di pembimbingnya? Bu kayaknya. Saya tahu kok ini bukan pembimbingnya.
Wah. Karena ya siapa lagi electronic system ya. Oke. Jadi pakai SVD ya Mas. SVD itu kan kalau Anda pahami itu dimensional reduction ya. Itu salah satu algoritma untuk mengecilkan metode. Tapi kan di situ ada masalah di ini ada masalah di sparsity ya kalau nggak salah. Mas Hanif open mic nggak nih, kalau bisa ngobrol enak ini Mas. Halo Pak, bisa kedengeran suara saya? Iya, kedengeran. Oke. Betul ya Mas ya. Anda Ya, mau menyelesaikan masalah di rekomendasi masalah sparsity ya? Iya Pak, itu betul Pak. Nah, Anda kebingungan untuk implementasi kode programnya? Iya Pak, betul Pak. Eksperimennya, ya karena yang di paper itu biasanya memang semua rumus matematikanya ya. Nah, tadi Mas saya sampaikan tadi kan di DataCamp itu ada sangat lengkap sekali Mas, tahapan pertama. Bahkan di sana juga mungkin ada beberapa library yang bisa digunakan. Saya share screen dulu ya, nanti biar Mas Hanif ada sedikit gambaran. Mana ini? Nah, di DataCamp ini kalau Anda mau cek, ini udah muncul belum ya screen saya? Sudah Pak. Nah, Anda join DataCamp yang gratis untuk mahasiswa itu 3 bulan. Caranya adalah Anda bikin GitHub dulu, GitHub Education Pack. Nanti setelah GitHub Education Pack itu Anda harus ngupload kartu mahasiswa ya, kan harus dibuktikan dengan Anda itu benar-benar mahasiswa enggak. Kemudian alasannya apa? Alasannya tinggal Anda jelaskan ke GitHub aja bahwa Anda pengen belajar melalui GitHub dengan referensi beberapa perusahaan yang bergabung di education ini. Kan masuk ke GitHub, Anda cari salah satu ini Building Engine in Python. Ini kan nanti Anda masuk ke materi yang matrik faktorisasi, itu kan masuk ke matrik faktorisasi lah. Nah, ini udah ada lengkap Mas, dibahas detail sampai contoh kode program udah ada semua. Ada videonya juga ada. Nah, nanti kalau ada kesulitan registrasinya dan sebagainya bisa konfirm ke saya udah ada video dan kode lengkapnya ini, kalau pengen dapat juga boleh. Di GitHub juga banyak. Kalau Anda mau nyari referensi kode itu di GitHub sebenarnya banyak Mas. Jadi tinggal keyword yang Anda cari itu apa, itu nanti Anda bisa pelajari contoh kode-kode yang di GitHub itu sudah banyak sekali. Atau mungkin Anda mau pakai library yang sudah siap jadi, Anda nggak usah bikin kode dengan rumus matematika yang susah. Anda cari aja, ini ngilanginnya gimana ini. Top open source Rexis ya, in Python for Machine Learning Project. Ini banyak sekali, ada Landscape itu juga salah satu open source di Python ya, itu library untuk Rexis, itu bisa untuk content based ataupun kolaboratif. Crab ini juga ada, dia pakai Python juga. Kemudian yang paling terkenal ini Surprise ini ya. Ini malah Anda nggak usah masukin rumus matematika sama sekali Mas. Jadi Anda kayak pakai function, bikin variabel diinstansiasi dari library-nya, Surprise, kemudian Anda masukkan metodenya SVD, masukkan dataset, udah jadi gitu Mas. Jadi sama sekali nggak, ini udah bisa semua. Mau SVD, PMF ya, SVD++, non-metric faktorisasi juga ada semua. Nah, Anda tinggal implementasinya mau pakai yang mana. Nah, tapi tadi ya, pasti kalau Anda menyusun skripsi atau karya ilmiah, itu pasti Anda akan dituntut untuk bisa memahami cara kerjanya. Nah, cara kerjanya Anda pelajari dari paper-paper, di situ pasti ada di dasar teori, urutan-urutan step-stepnya SVD itu seperti apa. Kalau untuk eksperimennya, silakan. Anda boleh pakai library-library ini, atau Anda mau bikin dari kode Python dari yang dasar itu ada di DataCamp. Untuk Mas Hanif, ada yang ditanyakan mungkin sudah cukup jelas. Jadi kemarin itu Pak, saya udah coba pakai library yang Surprise itu Pak. Nah itu, cuman permasalahan data sparsity-nya itu belum saya betulin gitu Pak. Maksudnya dibetulin kan kalau sparsity nggak perlu dilakukan cleaning data Mas. Memang masalahnya kan data kosongnya banyak. Nah dari dosen pembimbing saya itu kan diarahkan supaya data kosongnya itu diisi gitu Pak. Iya, itu kan masuk ke prediksinya kan berarti. Jadi kan nanti dari data kosong-kosong itu kan Anda masukkan ke SVD itu nanti akan melakukan reduksi metrik ya. Kemudian nanti di situ ada satu tahapan lagi melakukan prediksi dengan mengisi data metrik, itu yang dijadikan rekomendasi nanti kan. Iya betul Pak. Ya itu ada semua Mas di Surprise. Anda udah baca dokumentasinya Surprise? Ada semua itu. Sudah Mas. sih Pak, baru sebagian Pak. Nah, kalau enggak Anda cari artikel aja, artikel keywordnya yang penting bener ya kalau pencarian itu how to build Rexis in Surprise itu nanti ada tahapan-tahapannya. Kalau enggak ikut DataCamp ini aja Mas, ini sudah cukup lengkap. Ya, ini sudah sampai
melakukan SVD, kemudian membuat rekomendasinya pakai SVD, udah ada semua ini. Ini kalau Anda lihat kan dia juga menggunakan kode Python yang kita tinggal melengkapi aja. Nanti kalau Anda nggak bisa melengkapi, tinggal pakai hint aja, paling poin berkurang, tapi nggak apa-apa, yang penting paham ya. Nanti dia akan mengisikan kodenya, sudah dijawabkan dengan lengkap. Ini kan sudah ada lengkap semua ini, Mas. Kalau Anda ikut di Datacamp itu sudah. Nah, silakan Anda coba dulu. Nanti kalau masih ada kendala ya tinggal dikonsultasikan ke dosen pembimbing, kira-kira dari beliau rekomendasinya untuk implementasi ini pakai library apa, atau mungkin sudah punya pengalaman juga ya, mungkin dari pembimbing Anda menggunakan yang mana. Silahkan. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas Ani. Semoga cepat selesai skripsinya. Amin Pak. Amin. Terima kasih Pak Arif Wilaksito jawabannya. Mungkin saya juga mengingatkan untuk kakak-kakak yang sudah hadir, silakan untuk mengisi presensi kehadiran yang sudah saya kirim di kolom chat. Mungkin untuk terakhir nih, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari kakak-kakak yang mau sharing lagi? Silakan raise hand. Oke, kalau belum ada mungkin dari bapak-bapak dosen yang sudah hadir jadi narasumber hari ini, apakah ada pesan-pesan nih untuk kakak-kakak yang sudah hadir di sini yang berkaitan tentang skripsi? Silakan Pak Akbarul, kata penutup. Apa ya penutupnya? Semoga semua lancar. Amin. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Mungkin ini terakhir ya Pak. Selamat pagi, saya Dwi Kusnanto dari Angkatan 17 dan sudah mempunyai judul dengan konsen multimedia. Nah, permasalahannya saya selama 2 semester ini kerja dan nggak saya pegang skripsinya. Nah, kalau mau mengerjakan lagi, bisa langsung apa harus ganti lagi ya? Bisa harus langsung atau ganti lagi. Kebetulan sudah mempunyai dospim, tapi sejak saya bekerja saya nggak kotak. Saya harus gimana ya Pak? Mungkin sama tadi kendalanya sama Mas Yoga ya. Tapi bedanya di bidang multimedia nih Pak. Enggak, coba mungkin diulang lagi. Putus. Gimana Pak? Mungkin bisa diulangi lagi untuk tadi. Saya tadi terputus itunya. Ada di message Pak. Oh ya. Ada di message ya? Ada Pak. Oh iya. Ini mungkin Masnya udah 2 semester ambil Ini skripsi. tasnya Pak Akbarul ini. Atau mungkin saya tambahin sedikit ya. Wah, ini langsung Arif. Yang pertama ini. Yang pertama ketemu dosen pembimbing, sungkem minta maaf. Ya kan? Ya iya, Anda sudah meng-PHP-in, meng-ghosting dosen pembimbing selama berapa? 2 semester ya harus minta maaf lah. Ya. Minta maaf, kemudian ngobrol, cari waktu yang enak dan untuk mulai konsultasi lagi seperti apa. Jadi itulah. Jadi intinya kalau Anda sudah mulai fokus ya harus konsisten. Jangan nanti Anda sudah ketemu dosen, sudah saya janji Pak mau menyelesaikan atau Bu, kemudian setelah itu hilang lagi ya, jangan kayak gitu. Itu ya dari sisi kaidah etika sangat tidak bagus lah. Jadi kalau Anda memang sudah fokus ya harus konsisten. Maka skripsi ini memang hal yang perlu diperjuangkan. Jadi sayang sekali kalau Anda sudah sampai tahap skripsi tapi tidak fokus karena memang ini mau nggak mau untuk jalan kelulusan Anda ya. Jadi ya harus diperjuangkan. Kalau sudah kerja ya luangkan waktu. Anda harus bisa manage waktu dengan lebih baik lagi karena mungkin Anda sudah punya kesempatan bisa kerja itu sudah alhamdulillah, dan yang sudah Anda mulai untuk kuliah ini juga harus diselesaikan. Itu aja. Silahkan Bapak-Bapak ditambahi. Oke, mungkin saya sedikit cerita yang mungkin bisa menginspirasi ya, tapi bukan saya ini ceritanya, saya menceritakan orang lain. Saya dulu itu beberapa tahun yang lalu pernah nguji seorang mahasiswa itu ambilnya multimedia juga. Kebetulan itu terus dia lulusnya tepat waktu.
Ya walaupun tema skripsinya biasa lah, maksudnya rata-rata lah, nggak jelek-jelek banget, tapi juga nggak wow itu, tapi biasa. Tapi dari situ kemudian apa namanya, dia cerita waktu itu, karena beberapa bagian skripsinya ada beberapa yang kurang ya, tapi dia cerita, mohon maaf sebelumnya ini saya mengulangi yang dia katakan ya, saya sebenarnya itu sudah bekerja sebagai security di Candi Borobudur. Jadi dia itu satpam di Candi Borobudur. Nah, dia selama kuliah itu ternyata apa, ngambil shiftnya tuh shift malam terus paginya dia kuliah laju gitu loh. Terus kalau bimbingan gimana? Ya, bimbingan saya juga sama seperti zaman kuliah, saya tetap ambil shift malam terus paginya bimbingan, nanti di sela-sela dia jaga itu dia ngerjakan itu, ternyata bisa itu loh, dan dia lulus tepat waktu. Nah, bisa dibayangkan ya, dia security yang kerjanya itu semalam full, tapi di sela-sela itu dia bisa ngerjakan dan paginya dia masih bisa berangkat ke kampus lah itu. Mungkin itu bisa dicontoh ya, Magelang Jogja loh itu ngelaju tiap hari loh. Nah itu mungkin itu cerita yang bisa menginspirasi kita semua yang mungkin lagi malas-malasan atau wah itu aja Pak, itu aja bisa gitu misalkan. Mungkin Pak Arifianto bisa nambahkan. Saya ya sebenarnya itu Pak ya, kalau kalian mau itu sama seperti Pak Arif itu sungkem dulu lah sebelumnya. Kemudian minutes ya dijadwal aja Mas. Ya kalau mau fokus tuh dijadwal. Kalau saya mungkin kalau teman-teman yang mau tulis aja jadwalnya Mas. Ditulis aja hari ini mau ngapain, hari ini besok mau ngapain, tulis aja tuh. Ya, saya kira semuanya bisa dijalanin kok. Ya, saya juga merasakan yang seperti itu, kerja sambil kuliah waktu itu ya sama. Ya, Anda harus bisa memanage waktunya. Ngajar dari kuliah dari jam 7 sampai kuliah. Ngejar kerjanya dari jam 7 sampai jam 2, nanti sore baru kuliah sampai malam, terus kayak gitu aja ya. Tapi ya alhamdulillah selesai. Tepat waktu lah gitu ya. Ya, gitu ya Mas. Itu aja sih. Baik, terima kasih jawabannya Bapak-bapak sekalian. Semoga menjawab untuk Mas Dwi Kusnanto. Nah, pertanyaan Mas Dwi tadi juga menutup sharing kita pada pagi sampai siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tadi yang sudah memberikan tips dan sarannya, sharing-sharingnya. Terima kasih sudah menghadiri sampai akhir. Dan untuk kakak-kakak sekalian yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Saya juga mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata saat membawakan acara pada siang hari ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Asna. Iya Pak. Untuk kakak-kakak bisa langsung live dari forum. Ya, atau ini dibubarkan. Iya, boleh. Oke, semoga semuanya lancar ya. Ini saya end call. Nggak bisa ternyata. Oh, yuk kan. Terima kasih Mbak Asna, terima kasih